Menantu Super. Bab 3061-3080. Bab 3061. Apakah kamu bercanda? Utusan khusus, tolong bicara. Pria itu masih berlutut, tetapi kepalanya dipenuhi keringat. Seberapa jauh orang ini telah berkultivasi? Utusan khusus itu selesai tertawa dan memandang orang ini dengan dingin. Saat ini, mata pria itu membeku dan dia tiba-tiba menjadi bodoh. Orang yang sebelumnya menjadi perantara bagi Pei Siyuan mungkin adalah tangan kanan Pei Siyuan. Dia secara alami lebih pintar dan lebih pintar dari yang lain. Melihat pemimpin kecil itu tertegun, dia dengan cepat memelototi pria itu, memberi isyarat agar dia segera berbicara. Akibatnya, pria itu masih tertegun, yang membuatnya sangat cemas. Dia melirik ke arah Pei Siyuan dan kemudian ke utusan khusus. Dia buru-buru mencoba memuluskan segalanya dan mengulur waktu untuk pemimpin kecil itu, sambil berkata, "Tuan, istimewa utusan, maka karena pembunuhnya dapat membunuh Raja Yuming, dia secara alami sangat kuat, mengapa utusan khusus menanyakan hal ini?" Mendengar ini, utusan khusus itu tertegun sejenak, dan detik berikutnya, dia bahkan tidak menggerakkan seluruh tubuhnya, tetapi pria itu merasa seolah-olah ada gunung berat yang bergerak ke samping, dan seluruh tubuhnya langsung terbang. Orang-orang terbagi menjadi tinggi dan rendah, dan pepohonan juga tua dan tua. Saya bertanya, kapan giliran Anda untuk menyela? Pei Siyuan, kamu sudah lama tinggal di luar tembok besar dan meminum darah Mao Ru sepanjang tahun. Kamu tampak liar, begitu pula bawahanmu. Setelah utusan khusus selesai berbicara, dia menatap Pei Siyuan dengan mata dingin, jelas marah. Melihat ini, Pei Siyuan buru-buru berlutut lagi, merendahkan tubuhnya sangat rendah, manajemen Pei Siyuan yang tidak tepat adalah kejahatan besar. Harap tenang, utusan khusus. Mendengar ini, dia memelototi Pei Siyuan dan menjawab dengan dingin, kamu dan aku telah berteman selama ratusan tahun. Seorang bawahan menyela sesuka hati tanpa mengetahui kebenarannya. Ini adalah pelajaranku. Tidak perlu mengeksekusimu. Terima kasih banyak, Duta Besar. Setelah Pei Siyuan berbisik, dia dengan cepat melirik pria yang tergeletak di tanah di sebelahnya dan muntah darah, dan berteriak pelan, mengapa Anda tidak bangun dan berterima kasih kepada Duta Besar? Pria itu buru-buru berdiri dan menahan rasa sakit, bawahan ini pantas mati. Terima kasih banyak, Duta Besar, atas pengampunan Anda. Pei Lan, sebagai pelindung Pei Siyuan, kamu secara alami sangat cerdas, tetapi kamu juga harus tahu cara beradaptasi. Tahukah kamu mengapa kamu menemukan orang itu tetapi gagal menangkapnya? Tolong minta juga utusan khusus untuk mencerahkan saya. Hanya ketika Anda mengenal diri sendiri dan musuh Anda dapat menang dalam setiap pertempuran, apakah Anda mengerti? Utusan khusus itu selesai berbicara dengan dingin dan tersenyum menghina, karena Anda telah mengikuti Pei Siyuan selama bertahun-tahun, dan Pei Siyuan telah bekerja dengan saya selama bertahun-tahun, saya hanya memukuli anjing itu untuk melihat apakah itu tuannya. Ajari kamu sekali, kamu akan mengingatnya dengan jelas. Saya mengerti. Pei Lan mengangguk. Dia tidak mengetahui hal ini. Hanya saja pemimpin kecil sialan itu tercengang dan tidak berbicara. Dia benar-benar tidak tahu, jadi dia melakukan tindakan ini. Sekarang, dia hanya bisa melihat pemimpin seperti Pei Siyuan, berharap si bodoh ini akan segera bangun. Benar saja, anak laki-laki itu masih menatap utusan khusus itu dengan mata tercengang. Pei Siyuan dan Pei Lan sangat marah hingga mulut mereka terpelintir. Dasar bodoh, kamu hanya berbicara. Jika Anda membuat utusan khusus tidak senang, kelompok orang ini akan menderita. Tepat ketika kedua orang itu marah, utusan khusus di sana jelas sangat tidak sabar, dan matanya sedikit dingin, apa? Bukankah kata-kata utusan saya berguna? Pei Siyuan dan Pei Lan langsung menundukkan kepala dan memohon belas kasihan pemimpinnya berkata saat ini, tidak. Tidak, tidak, kata-kata duta besar itu seperti takdir, beraninya kamu tidak menaatinya. Jika itu masalahnya, kenapa kamu tidak menjawab begitu lama? Pemimpinnya tersedak sejenak dan menelan, bawahan. Saya hanya tidak tahu harus menjawab apa. Itulah yang saya katakan, kata utusan itu dengan dingin dan tidak sabar. Ini. Setelah sedikit ragu, pemimpin kecil itu mengertakkan gigi dan berkata, menilai dari situasi bawahannya melawannya, pembunuh ini, tapi. Dia melirik utusan khusus itu dan melihat matanya dingin. Dia menutup matanya, mengertakkan gigi, dan berkata, dia hanya tikus biasa. Apa? Ketika sekelompok orang mendengar apa yang dia katakan, sebelum utusan khusus itu mengatakan apapun, kelompok mereka sendiri sudah mengangkat kepala mereka satu persatu, dan berteriak karena terkejut di wajah mereka. Pei Siyuan dan Pei Lan juga saling memandang dan mengerutkan kening. Pei Siyuan berdiri dan menunjuk pemimpin kecil itu dengan satu tangan, Mang Niu, apa yang kamu bicarakan? Di depan utusan khusus, jika kamu bersikap kasar lagi,
Jangan salahkan aku karena tidak mempedulikan perasaan persaudaraan dan mengorbankanmu ke surga, kata Pei Siyuan dengan marah. Pemimpin muda itu panik, berlutut di tanah, dan bersujud berulang kali, semua yang dikatakan Mang Niu adalah benar, dan saya tidak akan pernah berani menipu Tuan 11 dan utusan khusus. Semua saudara di belakang saya dapat bersaksi. Itu adalah hati nurani dari surga dan bumi. Setelah dia selesai berbicara, beberapa orang kuat di belakangnya mengangguk berulang kali. Kali ini, giliran Pei Siyuan dan Pei Lan yang saling memandang, dan bahkan mata utusan khusus itu tiba-tiba menyusut. Ini, bab 3062, meninggalkan gambaran besarnya. Pei Siyuan, Pei Lan, lihat aku lihat kamu, mata besar menatap mata kecil. Kalau mau bilang betapa kuatnya pembunuh ini, bahkan mampu terbang ke angkasa dan ke bumi, kedua orang ini mempercayainya dengan ironi. Lagi pula, meski serangga bumi tidak pernah menjadi burung yang baik di mata mereka, setidaknya untuk kemampuan orang ini, mereka diakui. Bagaimana seseorang yang bisa membunuh cacing tanah itu bisa menjadi orang biasa? Tetapi jika Anda ingin mengatakan bahwa tingkat kultivasinya sangat rendah sehingga dia bahkan tidak bisa mengalahkan anak buahnya sendiri, bukankah ini melenceng? Jika ini masalahnya, kota Yuming berada dalam kesulitan wilayah iblis dan telah dilahap begitu lama sehingga tidak ada ampas yang tersisa. Bagaimana bisa bertahan bertahun-tahun tanpa jatuh? Namun sebagai kakaknya, dia tahu terlalu banyak tentang karakter Mang Niu, dan dia tidak pernah banyak bicara. Utusan khusus itu pun menyipitkan matanya dan menatap Mang Niu lama sekali, hingga ia memandang pria itu dengan ngeri, tiba-tiba ia tersenyum dingin, apa? Cuacanya terlalu panas, atau suasananya terlalu kaku? Apakah kamu mau membuat lelucon dingin untuk menyesuaikan situasi? Mang Niu berkeringat deras dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengusap keningnya. Bahkan, dia tahu bahwa begitu dia menyebutkan genre tersebut, dia mungkin akan mendapat ketidaksetujuan seperti itu. Karena itu, ketika utusan khusus itu bertanya, dia enggan menjawab. Dia mengerti bahwa jika dia tidak menjawab, dia akan mati, tetapi jika dia menjawab, itu tidak akan lebih baik. Pokoknya, jawabku, dan aku harus bertahan seumur hidup, jadi Mang Niu terus bersujud sampai akhir. Mang Niu, berdiri. Melihat apa yang dikatakan utusan khusus itu, Pei Siyuan tidak bisa lagi berlutut. Dia buru-buru berdiri, menunjuk ke arah Mang Niu dan berkata dengan marah, apa yang sebenarnya terjadi? Tolong beri saya katakan dengan jujur, jika ada setengah kebohongan saja, aku akan membuat kepalamu jatuh ke tanah. Begitu mendengar perintah tersebut, Mang Niu buru-buru berhenti dan bersujud, lalu menceritakan segala sesuatu tentang pertemuannya dengan Han Sanqian dan yang lainnya, dan hatinya merasa getir, awalnya aku curiga, tapi aku tidak menyangka itu. Saya sendiri yang mengakuinya, jadi saya bertarung dengannya tanpa ragu-ragu untuk menangkapnya. Tapi siapa sangka itu hanya setengah labu, sesuatu yang akan jatuh pada sentuhan pertama. Bahkan sebelum aku dan saudara laki-lakiku mengerahkan banyak tenaga, 2 pria dan 1 wanita telah ditangkap oleh kami. Jika tidak percayalah, masih ada barang di lapangan. Ada bukti darah orang itu. Kami juga memiliki luka di tubuh kami akibat serangan darahnya. Ya, Tuan 11, Tuan utusan khusus, meskipun mereka tampaknya tidak memiliki banyak budidaya, darah orang itu sangat beracun. Saat dia mengatakan itu, mulai dari Mang Niu, semua orang menunjukkan bagian yang terluka di tangan atau tubuh mereka yang telah tertelan oleh darah beracun Han Sanqian. Pei Siyuan tidak berani membuat alasan, dan buru-buru mengirim anak buahnya untuk memeriksanya. Tak lama kemudian, sekelompok pria menemukan noda darah di tanah yang belum mengering, lalu mengambil sampelnya dan segera mengirimkannya. Tentu saja, Pei Siyuan tidak berani untuk tidak melihatnya. Dengan lambaian tangannya, dia mengirim bawahannya ke utusan khusus. Meski darah sudah mengering, namun pasir di sekitar darah masih terkikis dan berwarna hitam pekat, serta kedalamannya beberapa sentimeter. Bahkan utusan khusus tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat ini dan menghirup sedikit udara. Apakah ini benar-benar hanya darah yang dia tumpahkan? Mang Niu buru-buru mengangkat tangannya, menangkupkannya sebagai tanda hormat, dan berkata, benar. Ia melirik bekas luka di tangan Mang Niu, meski hanya seukuran kuku, namun kulitnya jelas sudah terkelupas seluruhnya, dan matanya semakin menyipit sesaat. Utusan khusus, ini. Pei Siyuan bertanya dengan lembut, karena jarang sekali utusan khusus itu bersikap sangat serius saat ini. Menarik. Dia sedikit menarik kembali matanya, tetapi utusan khusus itu tidak bisa menahan senyum, darah ini sangat beracun sehingga jarang terjadi di dunia, dan bahkan cukup kuat untuk melarutkan segala sesuatu. Sangat mungkin seseorang dengan darah seperti itu bisa membunuh Raja Yuming. Apa? Pei Siyuan tertegun.
Pei Lan juga mengerutkan kening, lalu yang kita temui bukanlah monster. Bab 3063, jangan mengemudi sembarangan. Raksasa, mungkin itu penting. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan seekor banteng, tetapi darah di tubuhnya sangat beracun, rasanya tepat untuk menyebutnya sampah, dan masuk akal untuk mengatakan dia bukan sampah. Mungkinkah dia terluka saat itu? Raja Yuming adalah serangga tua. Menghadapinya, bahkan jika kamu membunuhnya, setidaknya penyerang harus melepaskan kulitnya tanpa mati, kan? Pei Siyuan menatap Mang Niu dan berkata. Pei Lan dan utusan khusus juga menyetujui hal ini dan menoleh. Mang Niu mencoba mengingat kembali, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, meskipun budidaya orang itu rendah, kekuatannya tidak kecil, yang berarti dia akan dirugikan melawan orang kuat seperti saya. Jika itu adalah seseorang kalau tidak, dia akan tetap berada di atas angin. Untuk itu, jika dia terluka, kamu bahkan tidak bisa melihatnya. Dia bahkan berinisiatif untuk bertarung denganku terlebih dahulu. His. Pei Siyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, apakah itu benar-benar monster? Mungkin begitu. Utusan khusus itu tersenyum dan mendengus dingin. Dia juga tidak begitu mengerti. Namun, dia lebih tertarik, jika kamu menangkapnya dan melihatnya, kamu akan tahu apakah itu monster atau manusia. Hiduplah, utusan khusus itu tersenyum lembut dan memerintahkan. Pei Siyuan mengangguk, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Kejar aku. Pada saat yang sama, perintahkan 27 pasukan di luar untuk segera menggunakan tempat ini sebagai titik pusat. Bahkan jika kamu membukakan jalan untukku, aku pasti akan menangkap anak itu hidup-hidup. Ya, sekelompok besar orang menerima perintah dan buru-buru mengejar menuruni gunung. Saat ini, Han Sanqian tidak tahu bahwa dia akan meninggalkan begitu banyak gosip setelah dia pergi. Turun dari gunung, 3 orang dan 1 binatang, bukan, 3 orang, 1 binatang dan 1 telur, terus pergi lebih jauh ke utara. Di sebelah utara gunung terbentang hamparan pegunungan kering tak berujung dan bebatuan terpencil, tidak ada warna hijau sutera, tidak ada warna merah mengambang, yang ada hanya kabut abu-abu kehitaman tak berujung yang menyelimutinya. Saat beberapa jeritan aneh terdengar, binatang buas berlarian dan burung iblis terbang melintasi langit. Mulai dari Gunung Cucu, semburan udara hitam besar bergerak cepat di dalam kabut dan menyebar dengan cepat ke segala arah. 27 pasukan Pei Siyuan, yang berjumlah puluhan ribu orang, secara resmi melancarkan pengejaran seperti karpet. Pria bertubuh harimau paling banyak menuju ke utara, karena mereka tahu sisi itu lebih lebar dan lebih cocok untuk melarikan diri, jadi ada jumlah orang terbanyak ke arah ini dan kecepatan tercepat, berharap bisa menyusul Han Sanqian dan yang lainnya. Secepat mungkin. Tapi, tepat di bawah mereka saat mereka bergerak cepat. Pada saat ini, sesuatu seperti perahu tanah sedang berjalan di tanah. Di belakangnya terdapat sebuah kotak kayu sederhana yang digantung. Di dalam kotak tersebut terdapat 2 orang, 1 hewan dan 1 telur, sedang duduk di dalamnya. Wanita bosan dan berinisiatif untuk menggoda hewan tersebut, sedangkan pria sedang memegang buku dan memperhatikan dengan seksama. Siapa lagi kelompok orang ini selain Trenggiling, Han Sanqian dan lainnya? Aku memperlakukanmu seperti saudara, dan kamu memperlakukanku seperti kuda dan keledai. Sialan, Trenggiling itu memakai tanah dengan perasaan tertekan. Tanah di hadapannya seperti air. Terbuka ketika dia menemukannya, lalu menutupnya kembali sepanjang kotak kayu tersebut. Han Sanqian mengabaikannya dan berkonsentrasi membaca Sutra Hati Phoenix. Pemahaman tentang api di dalamnya benar-benar menyegarkan pemahaman Han Sanqian. Melihat Han Sanqian mengabaikannya, Trenggiling hanya bisa berhenti mengeluh dan terus bergerak maju dengan jujur. Latihan ini berlangsung untuk waktu yang tidak diketahui. Singkatnya, Xia Wei di sebelahnya sudah tidak tahu berapa banyak reinkarnasi yang dia lalui antara tidur dan bangun. Taoti of Evil berdiri sedikit, memuntahkan telur di mulutnya, lalu dengan lembut membungkus telur itu dengan kakinya dan menjepitnya ke sisi Han Sanqian. Han Sanqian kemudian meletakkan sutra hati di tangannya dan melihatnya dengan aneh, apakah kamu lelah? Apakah kamu ingin aku menyimpankan telurnya untukmu? Ia mengangguk dengan berat, lalu meringkuk, memejamkan mata, dan hampir tertidur. Han Sanqian mengangguk, menggerakkan tangannya, dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan, membiarkannya beristirahat sementara. Setelah menyelesaikan semua ini, Han Sanqian hendak menyimpan telur itu, tetapi dia melihat telur itu seperti bola, langsung masuk ke pelukan Han Sanqian. Xia Wei melihat pemandangan ini dengan heran, dan Han Sanqian sedikit tercengang. Hei, Han Sanqian sedang menetaskan telur. Trenggiling berbalik dan tersenyum. Detik berikutnya, saat dia hendak berbalik, dia mendengarnya berteriak, oh, sial. Segera setelah itu,
Mu Fangzi dan Mu Fangzi sepertinya tiba-tiba menabrak sesuatu. Bab 3064 Plastisin Rahasia. Han Sanqian memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat. Ketika dia merasa ada yang tidak beres, dia langsung memeluk seluruh telur di pelukannya. Pada saat yang sama, dia buru-buru meraih Xia Wei dengan tangannya yang lain. Meskipun dia terbentur ke depan di Mu Fangzi, setidaknya Xia Wei dan baik-baik saja, dan Han Sanqian sendiri hanya menggaruk kulitnya. Aduh, aku sakit sekali sampai mati. Han Sanqian tidak mengatakan sepatah kata pun di sini, tetapi di sana, Trenggiling sudah aduh. Melihat ke belakang, mata Trenggiling dipenuhi bintang, dan tiba-tiba benjolan besar terbentuk di kepalanya. Tepat di depannya, sebuah benda besar berwarna merah abu-abu berukuran sekitar 1 meter persegi muncul tepat di depan beberapa orang. Sementara Han Sanqian terdiam karena Trenggiling tidak bisa mengemudi dengan baik, dia juga memusatkan pandangannya pada benda besar berwarna merah abu-abu di depannya. Toh di bawah tanah, kalau dibilang kerikil dan akar pohon selalu ada, itu bukan hal yang aneh. Itu lumrah. Dari segi kemampuan Trenggiling, meski menutup mata dan membuka, itu tidak akan terbuka sama sekali. Ada kejutan yang terjadi. Apa ini? Han Sanqian memandang benda besar itu dengan aneh, bingung sejenak. Han Sanqian bingung, dan Xia Wei juga memperhatikan benda besar yang seharusnya tidak muncul di bawah tanah. Trenggiling menyentuh kepalanya, mengangkat kepalanya, dan menatapnya dengan sangat tertekan. Jangan sebutkan itu, meskipun itu Trenggiling yang tinggal di bawah tanah sepanjang tahun, juga sangat bingung tentang hal ini. Apa-apaan ini? Kata Trenggiling. Han Sanqian sedikit mengernyit, mengambil satu langkah ke depan, dan dengan lembut menyentuh benda merah abu-abu itu dengan tangannya. Teksturnya seperti batu, tetapi tampaknya tidak sekeras batu. Kalau saya harus mencari kata sifat, bentuknya seperti persegi raksasa yang terbuat dari plastisin, namun plastisin ini setidaknya merupakan jenis yang sudah lama ditinggalkan dan menjadi makanan kering. Xia Wei juga ingin menyentuhnya, tapi begitu dia mengulurkan tangannya, dia tiba-tiba menemukan ada banyak titik kecil di plastisin, dan setelah melihat lebih dekat, dia merasa sangat mual. Itu sama sekali bukan titik, melainkan lubang mata kecil. Di pintu masuk lubang terlihat ekor kecil seperti ular atau cacing tanah, menggeliat seperti belatung. Itu menjijikkan. Xia Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat jijik, dan dengan cepat mundur selangkah. Begitu dia berteriak, Han Sanqian justru menyadari pemandangan yang tidak biasa ini. Sebelumnya, Han Sanqian lebih mementingkan apa itu, jadi dia terus meributkan materi dan tidak memperhatikannya. Melihat lebih dekat sekarang, itu sama menjijikkannya dengan yang dikatakan Xia Wei. Lebih penting lagi, Han Sanqian menemukan bahwa ada banyak ular dan cacing tanah di sekitar plastisin, panjangnya sekitar 10 cm. Benda itu mengarah ke plastisin. Sial, apa ini? Pada saat ini, bahkan Han Sanqian pun bingung. Sial, mungkinkah keberadaan kita diketahui oleh orang-orang itu, sehingga mereka sengaja membuat penghalang? Kata Trenggiling cemas. Han Sanqian tidak berkata apa-apa. Berdasarkan rencananya, dia sudah mengira pihak lain akan mengejar mereka dengan seluruh kekuatan mereka setelah turun gunung, jadi dia memerintahkan Trenggiling untuk membawanya dan Xia Wei dari bawah tanah. Selain kecepatan, Han Sanqian sengaja membiarkan Trenggiling bersantai. Selama pengejaran cepat, orang akan memberikan perhatian khusus pada situasi di depan, dan seringkali tidak terlalu memperhatikan bagian belakang yang baru saja mereka lewati. Namun karena pengejarnya sangat ini mungkin bukan satu gelombang, jadi Han Sanqian memilih untuk bergerak maju dengan kecepatan yang lebih lambat dari gelombang pertama, tetapi tidak akan ketinggalan terlalu banyak. Ini akan memastikan bahwa Anda berada di belakang pengejar gelombang pertama, tetapi tidak akan terlalu dekat dengan pengejar gelombang kedua. Melihat lambatnya pergerakan serangga ini, benda ini pasti sudah lama ada di sini. Kecil kemungkinannya ditanam oleh orang-orang itu, Han Sanqian menggelengkan kepalanya. Bukan orang-orang itu, jadi ada apa? Trenggiling setuju dengan sudut pandang Han Sanqian, tetapi di saat yang sama dia semakin penasaran tentang hal ini. Benda ini sama sekali bukan sesuatu di bawah tanah. Pasti sengaja ditempatkan di sini oleh seseorang, kata Trenggiling tertekan. Meskipun aku tidak tahu benda apa ini. Chuan Shanjia tidak tahu, begitu pula Han Sanqian, dan kecil kemungkinannya bahwa wanita seperti Xia Wei akan mengetahuinya. Tapi ketika mereka bertiga memiliki tanda tanya di wajah mereka, tiba-tiba, plastisin, di depan mereka tiba-tiba bergerak. Ledakan. Bab 3065, memancing unik. Saat plastisin tersebut bergerak dengan cepat, lumpur di sekitarnya mulai mengendur. Saat beberapa orang buru-buru menutupinya dengan tangan, plastisin tersebut mulai naik perlahan. Ketika semua orang menoleh ke belakang,
plastisin telah naik ke atas, dan akhirnya ditarik keluar dari tanah, meninggalkan celah besar sehingga langit dapat terlihat. Matahari terbenam masih ada, namun yang tersisa hanyalah senja, dengan sisa pijarnya tercetak di cakrawala. Mereka bertiga tetap diam, bahkan sengaja berhenti bernapas, karena takut menimbulkan suara. Namun, setelah menunggu sekitar 1 menit, saya hanya bisa mendengar beberapa gerakan di atas, namun mereka tidak terlibat dalam wilayah ketiga orang tersebut. Lebih penting lagi, setelah beberapa saat, suara itu berhenti, dan kemudian gelombang langkah kaki perlahan berpindah ke wilayah lain. Arah berjalan semakin jauh. Trenggiling menatap Han Sanqian dengan bingung, apa yang terjadi? Apakah mereka benar-benar bukan orang-orang itu? Atau apakah orang-orang ini mencoba mendapatkan sesuatu? Han Sanqian menggelengkan kepalanya sedikit, dia tidak tahu banyak tentang situasinya, tapi dia bisa naik dan melihatnya. Pertama, mereka telah melakukan perjalanan dalam waktu yang lama, dan mereka bertiga sangat membutuhkan istirahat yang baik. Mereka telah berbaris di bawah tanah. Faktanya, ketiganya dalam kondisi yang buruk. Ini akan segera menjadi malam. Dan akan lebih mudah untuk bersembunyi dan beristirahat ketika garis pandang tidak jelas. Kedua, jika plastisin tersebut dilepaskan oleh sekelompok orang tersebut, maka keberadaannya akan terbongkar, jadi wajar saja tidak ada gunanya menyembunyikannya. Akan lebih baik jika mengambil inisiatif dan setidaknya mengambil kendali untuk menghindarinya. Menjadi sasaran. Dan jika bukan sekelompok orang itu yang melepaskannya, tapi orang lain, setidaknya itu berarti tempat ini harusnya aman dan sekelompok orang itu tidak boleh berada di dekatnya. Kalau tidak, bagaimana sekelompok orang itu bisa hidup damai ketika mereka mencari seseorang kemana-mana? Dalam hal ini, Han Sanqian penasaran siapa yang meletakkan benda aneh ini di bawahnya dan untuk apa benda itu. Atau, apakah itu disengaja? Memikirkan hal ini, sepertinya tidak ada alasan untuk tidak naik. Dia mengangguk ke arah Trenggiling, dan Trenggiling itu mengertakkan gigi, brengsek, tidak apa-apa, lagi pula, aku pingsan, dan aku masih ingin mengambil balas dendam padanya. Kemudian, Trenggiling itu menangkap mereka berdua dan langsung melaju menyusuri bukaan menuju tanah. Begitu sampai di tanah, mereka bertiga terengah-engah dan menghirup udara segar di luar dengan leluasa. Ketika saya datang ke negeri iblis, saya tidak pernah merasakan udara di sini segar, tetapi saya sudah terlalu lama berkeliaran di bawah tanah, dan sekarang saya merasa berbeda. Plastisin, besar itu masih berdiri di sampingnya, tapi itu hanya sebuah sosok tapi perlahan berjalan menuju kejauhan. Mereka bertiga saling memandang dan langsung mengikuti mereka. Jalan pegunungan pada malam hari cukup bergelombang, dan sosok di depannya berjalan perlahan hingga sekitar 10 menit kemudian, setelah melintasi lereng bukit yang relatif tinggi, tiba-tiba ia menghilang. Mereka bertiga saling berpandangan lagi, sial, bukankah mereka merencanakan penyergapan? Di bawah sinar bulan, Trenggiling itu berjongkok dan mengikuti lereng bukit, namun sesaat kemudian, Trenggiling itu membeku di tempatnya. Han Sanqian melihat ini dengan aneh dan meminta Xia Wei untuk tetap di belakangnya sementara dia perlahan berjalan menuju Trenggiling. Saat dia mendaki lereng yang tinggi dan melihat ke bawah, Han Sanqian merasa sedikit bodoh untuk sesaat. Di bawah sinar bulan, sisik-sisik bersinar di bawah, dan sebuah danau besar terletak di bawahnya. Beberapa suara air terdengar, tetapi sosok itu sedang duduk di tepi danau, tampak sangat tenang. Dalam kegelapan, di bawah sinar bulan, Trenggiling dan Han Sanqian saling berpandangan. Saat mereka bertanya-tanya, tiba-tiba mereka mendengar sosok itu berteriak. Yang akan datang. Mereka berdua melihat sekeliling dan melihat sosok itu tiba-tiba berdiri sambil memegang sebuah tiang panjang di tangannya. Dia berteriak pelan dan di saat yang sama, dia mengangkat tiang tersebut. Terdengar suara air di dalam air, lalu di bawah sinar bulan, cahaya putih kasar muncul, samar-samar ikan itu terlihat di dalam air. Detik berikutnya, terdengar suara air lagi, dan ikan itu masuk ke dalam air dan mengerahkan tenaga secara tiba-tiba. Penangkapan ikan. Meski tak satu pun dari mereka berteriak, mata terbuka lebar satu sama lain menunjukkan betapa besarnya gemuruh di hati mereka saat ini. Setelah lama mengikutimu, kamu akhirnya merasa kesepian. Namun, ketika dia memikirkan dengan hati-hati tentang serangga seperti cacing tanah dan ular di plastisin, Han Sanqian tiba-tiba menamparkan kepalanya, sial, itu benar-benar memancing. Saya benar-benar kenyang dan tidak ada pekerjaan, jadi saya datang untuk mengejar orang yang sedang memancing. Saya masih diburu oleh seseorang, jadi saya benar-benar dalam suasana hati yang santai. Dengan senyuman mencela diri sendiri, Han Sanqian hendak pergi bersama Trenggiling, namun pada saat ini, sebuah kecelakaan tiba-tiba terjadi. Bab 3066, Orang Tua Kecil yang Malang. Tiba-tiba terdengar suara adu di belakang mereka,
dan ketika mereka berdua menoleh ke belakang, mereka melihat lelaki tua itu tiba-tiba terpeleset dan seluruh tubuhnya langsung terseret ke bawah oleh ikan besar yang tersangkut di tiang, dan dia segera menuju ke arah air. Saat dia melihatnya, sial, ini laki-laki yang sedang memancing, atau ikan yang sedang memancing laki-laki. Kata Trenggiling aneh. Han Sanqian memutar matanya dan menamparkan kepala pria itu, mengapa kamu masih berdiri di sana? Selamatkan orang. Dari adu dan dari penampakan samar-samar sosok yang mendarat di tanah, Han Sanqian dapat menyimpulkan bahwa pemancing itu adalah seorang lelaki tua. Apakah dia iblis atau manusia, menghadapi lelaki tua seperti itu? Han Sanqian tidak bisa berdiam diri. Dengan teriakan lembut, Han Sanqian dan Trenggiling bergegas menuju danau. Begitu Trenggiling bergerak, ia langsung terbang dan menyambar tali pancing yang langsung masuk ke dalam air, hanya dengan mengangkat tangan ia langsung menarik ikan tersebut dari dalam air. Sedangkan Han Sanqian, meski kurang beruntung, namun kebugaran fisiknya bagus, ia segera bergegas ke sisi lelaki tua itu, langsung menopangnya dan membawanya ke pantai. Orang tua itu sudah lolos dari bahaya, dan ikan besar yang beratnya beberapa puluh kilogram itu diseret ke darat oleh Trenggiling. Ikan tersebut berwarna putih seluruhnya, dengan sedikit sisik hitam di punggungnya, mulutnya seperti ikan lele raksasa, lelaki tua itu berbalut kain, bentuk badannya seperti kayu bakar, bajunya hampir penuh lubang besar. Sangat sederhana sehingga dia dapat digambarkan tidak memiliki apapun untuk menutupi tubuhnya. Han San ketika Qian Jian memeluknya ke darat, rasanya seperti memeluk seikat kayu bakar. Melihat Han Sanqian dan Trenggiling, lalu melihat ikan besar yang hampir tak bergerak tergeletak di pantai, lelaki tua itu tersenyum dan segera duduk, terima kasih atas bantuan Anda berdua. Kalau tidak, hari ini aku khawatir aku tidak akan memancing orang tua itu, tapi binatang buas ini akan memancing orang tua itu. Han Sanqian melirik lelaki tua itu. Kulitnya gelap dan bertekstur, seperti kulit ular. Dengan usianya yang tua dan kerutan di kulitnya, dia lebih mirip kulit ular. Dia tidak tinggi, tingginya sekitar 1,5 meter. Saat dia tersenyum, kedua insangnya menonjol, seperti mulut katak versi kerangka, yang sangat tidak cocok untuk wajahnya yang kurus. Terima kasih atas semua kerja kerasmu, Han Sanqian tersenyum. Melihat bagaimana mereka berdua berpakaian, terutama pemuda tampan ini, sepertinya mereka bukan dari tanah klan iblisku, tapi lebih seperti klan manusia. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Han Sanqian tidak menyangkalnya dan mengangguk. Ras manusia dan ras iblis berselisih satu sama lain. Tuan, jika Anda menyelamatkan saya, apakah Anda tidak takut disakiti oleh saya? Orang tua itu terkekeh. Jika kamu ingin membunuhku, aku akan melawan. Jika kamu mati, aku akan aman. Tetapi jika kamu tidak menyelamatkanku ketika kamu melihat seseorang mati, setidaknya kamu akan merasa tidak nyaman, kata Han Sanqian. Oke, aku sangat gelisah, lelaki tua itu tertawa, lalu tiba-tiba menghunus pisau di tangannya, dan cahaya pisau itu terasa dingin di bawah sinar bulan. Trenggiling segera berlari ke depan Han Sanqian, dan sambil melindungi Han Sanqian, dia berteriak keras kepada lelaki tua itu, sial, Pak Tua sialan, bukan. Apakah kamu benar-benar mengambil tindakan? Apakah kamu benar-benar ingin membalas kebaikan dengan kebencian? Orang tua itu tidak melawan. Dia tersenyum, berdiri dan berjalan ke arah ikan besar itu, mengangkat tangannya dan menyayat dengan pisau. Kemudian, dia dengan terampil melepaskan sepotong besar daging dari ikan itu, menimbangnya sedikit di tangannya. Dan melemparkannya ke arah Han Sanqian. Han Sanqian dengan lembut berjalan mengitari Trenggiling dan mengambil sepotong besar daging ikan di tangannya. Orang tua yang malang itu akan mati kelaparan. Dia hanya bertahan hidup. Sayang sekali dia bisa bertahan hidup. Bagaimana mungkin orang tua itu masih berpikir untuk membunuh orang? Dia tersenyum, mengambil pisau lain di tangannya, potong kecil-kecil ikan, dan isikan di tempatnya, masukkan ke dalam mulut dan kunyah sedikit. Ini adalah ikan hantu cahaya bulan. Ia memiliki sifat yang ganas dan memakan apa saja. Anda bisa mengetahuinya dengan melihat giginya yang seperti gergaji besi. Namun, meskipun ganas, dagingnya berkualitas baik. Yang terpenting masalahnya adalah itu adalah harta yang hidup. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum sambil makan. Meski tidak jarang klan iblis meminum darah seperti bayi, Han Sanqian sudah menduganya, namun melihat seorang lelaki tua kurus melakukan ini, tak terhindarkan ia sedikit terkejut untuk beberapa saat. Melihat daging ikan putih segar di tangannya, Han Sanqian mengerutkan kening dan berkata, hidup sayang. Orang tua itu hendak menjelaskan. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat ke langit di atas kepalanya. Dia melihat titik putih tiba-tiba berkedip di langit dan semakin besar. Dia buru-buru berhenti mengunyah, menatap Han Sanqian dan yang lainnya. Trenggiling,
dan berkata dengan cemas. Berteriak, tidak, lari. Bab 3067, Negeri Es dan Salju. Han Sanqian dan Trenggiling jelas-jelas tercengang, tetapi ketika mereka melihat ke titik putih di atas kepala mereka, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Trenggiling itu menukik ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak peduli berapapun jumlah orangnya, ia mengikuti lelaki tua itu. Dan bergegas menuju lereng bukit. Ikan, ikan. Orang tua itu berlari beberapa langkah dan balas berteriak dengan panik. Trenggiling tak berdaya, dengan gerak tangannya tali pancing sudah ada di tangannya, lalu ia mengangkat ikan di tangan kirinya, memeluk Han Sanqian di tangan kanannya, dan langsung terbang menuju lereng bukit. Ketika melewati lelaki tua itu, lelaki itu langsung menyambar tubuh lelaki tua itu dengan kakinya dan membawanya langsung ke atas lereng bukit. Xia Wei sedang menunggu di sisi lain lereng bukit. Dia sudah lama tidak melihat mereka berdua. Dia hendak menuju lereng bukit. Ketika dia sampai di tengah lereng bukit, dia melihat titik putih di sekitar lereng bukit. Seukuran wastafel yang jatuh dari udara dan menghantam gunung. Tepat di sisi sana. Tentu saja ia khawatir dengan keselamatan Han Sanqian dan Trenggiling. Untungnya saat ini Trenggiling sudah membawa dua orang bersamanya dan terbang ke atas lereng bukit dengan membawa seekor ikan besar di tangannya. Saat dia menghela nafas panjang, dia bertanya-tanya apa itu titik putih. Dia seperti ini, jadi mengapa tidak Han Sanqian dan Trenggiling? Tapi sebelum dia sempat melihat lebih jauh, lelaki tua itu menunjuk ke arah belakang Xia Wei dan berteriak, mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat pergi. Hampir di saat yang bersamaan, tiba-tiba terdengar suara aneh di dasar lereng bukit, ditambah dengan desakan lelaki tua itu, Trenggiling hanya bisa terbang dengan tergesa-gesa. Xia Wei tidak berani mengabaikannya, dan dengan sedikit keberuntungan, dia berbalik dan terbang di belakangnya. Dan hampir pada saat yang sama ketika kedua orang itu terbang bersama, di danau ngarai di belakang lereng bukit, suara retakan es yang pecah terdengar di danau ngarai di belakang mereka. Han Sanqian mau tidak mau melihat ke belakang. Terkejut, dan sesaat dia terkejut dan tercengang. Dari tengah danau, hampir di tempat titik putih itu mendarat, suhu tiba-tiba turun hingga ekstrim. Kristal es dengan cepat mengembun dan menyebar dengan cepat ke arah Han Sanqian dan lainnya. Kecepatannya begitu cepat dan dahsyat hingga air hampir membeku dan tanah pun membeku. Dalam sekejap, danau besar tersebut, termasuk pantai yang pernah disinggahi beberapa orang, tertutup es dan salju. Es dan salju, seperti letusan lava cair, mengalir menuju Han Sanqian dan lainnya dengan kecepatan tinggi. Semuanya membeku kemanapun ia melewatinya. Pada saat ini, Han Sanqian akhirnya mengerti mengapa lelaki tua itu begitu panik ketika melihat bintik-bintik putih muncul. Jika saya berlari lebih lambat, bukankah saya akan ditelan es dan salju? Pangolin, Xia Wei, bergerak lebih cepat, seru Han Sanqian mendesak. Xia Wei tanpa sadar ingin berbalik, tapi kali ini dia berbalik, dia jelas ketakutan dengan pemandangan di belakangnya dan membeku di tempatnya. Untungnya, ketika Trenggiling lewat, Han Sanqian meraih lengannya dan menyeretnya ke arah terbang ke depan untuk menghindari terhalang oleh salju tebal. Depan, depan. Orang tua itu berteriak dengan keras dan mendesak, seolah-olah dia menjadi lebih dari 10 tahun lebih muda dalam sekejap, kata-katanya kuat dan energinya terkonsentrasi. Aku akan membawamu. Setelah merenung, Xia Wei menstabilkan sosoknya lagi. Saat terbang ke depan, dia hanya menarik Han Sanqian di tangannya. Saat keberuntungannya semakin cepat, dia membawa Han Sanqian bersamanya. Qian tiba-tiba terbang ke depan. Tanpa seorang Han Sanqian, Trenggiling jelas jauh lebih santai, dan ia melaju ke arah depan. Bekerja berpasangan, kecepatannya sangat cepat. Hanya dalam beberapa menit, mereka sudah terbang kembali ke tempat mereka memulai. Plastisin, itu masih berdiri di pintu masuk gua, seolah memberitahu mereka bahwa Anda sudah kembali. Masuk ke dalam lubang, masuk ke dalam lubang. Teriak lelaki tua itu sambil menunjuk ke pintu masuk lubang dan berteriak mendesak. Xia Wei memimpin, diikuti oleh Trenggiling. Namun, begitu Trenggiling mencapai pintu masuk gua, lelaki tua itu dengan cepat meronta dan melompat darinya, mendesak mereka bertiga untuk maju. Kemudian, ketika ketiganya salah satu dari mereka memasuki gua dan merasa sangat aneh, dia tiba-tiba melompat dari luar lubang, membawa plastisin besar untuk menutupi lubang. Apa yang akan dilakukannya? Apakah Anda akan memukul diri sendiri dengan plastisin? Jika tidak dibekukan oleh es dan salju, mungkinkah ia dihancurkan sampai mati oleh plastisin besar? Melihat plastisin, yang menutupi lubang sepenuhnya, tidak meninggalkan celah dan jatuh dengan cepat, Han, 3003 orang, semuanya tercengang. Bab 3068, ini adalah area terlarang. Ledakan. Terdengar suara keras yang membuat gendang telingaku sakit.
Han Sanqian dan Trenggiling hampir menghancurkan plastisin itu sambil membungkuk dan menutupi telinga mereka. Namun yang tidak disangka oleh 3 orang lainnya adalah dampak yang diharapkan dari plastisin besar tersebut tidak terjadi, dan tidak ada rasa tidak nyaman kecuali nyeri gendang telinga. Hei, ketiga anak muda ini lebih takut mati daripada lelaki tua sepertiku ini. Melirik ketiga orang yang bersembunyi dengan mata tertutup, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menghela nafas. Masuklah, tanahnya beku setinggi 3 kaki. Tidak akan dingin dalam sehari. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia menggerakkan tangannya sedikit, dan tiba-tiba dia mendengar suara gemuruh. Mengikuti kata-kata lelaki tua itu dan raungannya, mereka bertiga membuka mata bersama-sama, dan melihat bahwa plastisin di atas memang hancur, tetapi tidak hancur seluruhnya, tetapi memberi jarak sekitar 1 meter kepada mereka. Dan tepat di depan mereka, saat suara gemuruh baru saja lewat, sebuah pintu kecil selebar sekitar 50 cm telah terbuka. Melalui pintu kecil itu, samar-samar terlihat bahwa ruangan di dalamnya cukup luas dan lampunya terang benderang. Orang tua itu tidak terlalu tinggi. Dia hampir membungkuk dan melangkah masuk. Han Sanqian dan yang lainnya jauh lebih sengsara. Namun, seperti yang dikatakan orang tua itu, berada di bawah plastisin saat ini sepertinya semakin dingin. Saya bisa hanya masuk ke pintu dengan cepat. Begitu dia masuk, lelaki tua itu menutup pintu kecil itu tepat pada waktunya. Ini adalah rumah bawah tanah dengan luas sekitar 100 meter persegi, tidak terlalu tinggi, sekitar 2 meter. Di dalam rumah banyak terdapat berbagai macam barang yang sebagian besar merupakan kebutuhan sehari-hari. Terdapat tempat tidur di dalam rumah. Walaupun suhu saat ini di dalam rumah cuacanya sangat hangat, tapi masih ada 2 selimut tebal di tempat tidur. Tempat tidurnya sudah lama sekali dan sekarang sudah agak menghitam, dan terlihat sangat kotor. Apakah ini tempat tinggalmu? Trenggiling melihat sekeliling dan bertanya. Orang tua itu mengangguk sedikit, lalu berjalan menuju kompor di sebelah saya, membuka pintu kompor, memasukkan sedikit arang, menutup pintu kompor, lalu menjawab, tepat. Rumahnya sederhana, tapi kelebihannya adalah kedalamannya beberapa meter di bawah tanah. Dapat menahan hawa dingin. Dapat dikatakan sebagai rumah anjing yang menyelamatkan jiwa. Lelaki tua itu tersenyum dan mengeluarkan ketel dari kompor. Dan mengambil beberapa akar pohon yang berlubang. Dia hampir tidak menghitung isi cangkir. Setelah menuangkan air, dia meletakkannya di depan meja sederhana. Minumlah air, kalian bertiga. Mereka bertiga saling memandang, berjalan mendekat, dan duduk di meja kayu. Han Sanqian bertanya saat ini, ngomong-ngomong, Pak Tua, apa yang terjadi dengan titik putih tadi? Itu Jisue, jawabnya. Mereka bertiga tercengang. Jisue. Tempat ini disebut negeri salju ekstrim. Dalam radius 44 km, salju ekstrim akan turun setiap 12 jam, dan setiap kali akan tertutup salju ekstrim hingga 3 hari. Saat itu, suhu akan turun. Itu sangat mengerikan. Semuanya akan hancur. Jika kamu tidak bisa hidup, bahkan manusia pun akan dibekukan selamanya dalam sekejap. Jadi, dalam 44 km ini hampir merupakan area terlarang bagi makhluk hidup manapun. Kalau begitu kamu masih tinggal di sini? Xia Wei bertanya dengan curiga. Saya sudah tua dan tidak berguna, di mana saya bisa tinggal jika saya tidak tinggal di sini? Lelaki tua itu tersenyum, di negeri iblis, manusia yang hidup jauh lebih menakutkan daripada apapun, terutama bagi sampah dasar seperti saya. Han Sanqian memahami bahwa di tempat seperti klan iblis, di mana yang lemah memangsa yang kuat, hanya ada sedikit ruang bagi yang lemah untuk bertahan hidup, apalagi orang yang lebih kecil dan lebih tua seperti orang tua itu. Hidup atau mati mungkin tidak pasti di tempat ini, tapi setidaknya ini lebih baik daripada di luar yang hanya ada kematian tapi tidak ada kehidupan. Semua orang baru saja berlarian, apakah kalian semua lapar? Kata lelaki tua itu sambil mengambil potongan ikan yang dibawanya kembali, memutar pisau di tangannya, dan sebagian besar sudut ikan terpotong. Dan memutar pisaunya lagi, sebuah sudut besar terpotong menjadi 3. Dia tersenyum lembut, mengambil 2 potong, memasukkannya ke dalam ketel di atas api, dan meninggalkan potongan lainnya di atas meja kayu. Hei! Lelaki tua itu memandangi ikan di atas meja dan tidak bisa menahan tawa, dia tidak tahu apakah dia bahagia atau apa. Ikan ini hanya bergerak di dalam air di bawah sinar bulan, dan perut ikan yang berwarna putih bertemu dengan cahaya bulan, seperti bayangan bulan di dalam air. Tapi karena punggungnya berwarna hitam, maka jika dilihat ke belakang terlihat seperti hantu. Wajahnya di bawah pantulan cahaya bulan, sehingga diberi nama ikan hantu cahaya bulan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berdiri dan mengeluarkan 2 potong ikan yang dimasak di tungku,
mengemasnya secara terpisah, lalu menyerahkannya kepada Trenggiling dan Xia Wei, tetapi dia tidak memberikannya kepada Han San Qian. Dia tersenyum dan berkata, dagingnya enak. Kalian bertiga, ayo kita coba. Kedua orang itu mengangguk, tetapi Han San Qian sedikit malu. Tapi memikirkannya, lelaki tua itu melemparkan sepotong kepadanya sebelumnya. Han San Qian tidak mengatakan apa-apa, dan berdiri untuk memasukkan potongannya ke dalam ketel. Orang tua itu tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya ke arah Han San Qian, lalu menyerahkan potongan daging mentah di atas meja kepada Han San Qian. Apa-apaan? Bab 3069, apakah aku seperti orang biadab? Apakah mereka makan makanan yang dimasak? Apakah saya makan makanan mentah? Meski ada pepatah lama tentang melihat orang menyiapkan hidangan, namun melihat orang lain menyiapkan hidangan dengan cara ini agak terlalu konyol, bukan? Dari segi penampilan saja, Han San Qian jelas merupakan orang yang beradab, tapi Trenggiling lebih menyukai jenis pemakan rambut dan meminum darah ya. Pak Tua, saya tidak makan daging mentah. Han San Qian sedikit malu. Tidak, kamu ingin makan, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Han San Qian tak berdaya. Melihat sikap tegas lelaki tua itu, ia hanya bisa duduk. Meski Trenggiling di sana sudah mulai terkekeh-kekeh saat makan karena perlakuan yang berbeda, Han San Qian tetap mengambil daging mentah yang diserahkan lelaki tua itu dan dengan lembut, gigitlah. Orang tua itu tersenyum puas, kalian bertiga, bagaimana perasaanmu? Xia Wei tidak tahan Han San Qian makan daging mentah, tapi ketika lelaki tua itu bertanya, dia hanya bisa menjawab, dagingnya lembut dan elastis. Daging ini mungkin yang paling sederhana olahannya, namun rasanya paling enak yang pernah saya makan. Trenggiling pun menjawab. Orang tua itu mengangguk, lalu menatap Han San Qian. Trenggiling dan Xia Wei juga memandangnya pada saat yang sama, tetapi salah satu dari mereka merasa geli, dan yang lainnya cukup simpatik. Han San Qian menikmati beberapa suap, dan rasa sakit di ujung lidahnya terus-menerus dirangsang. Dia sama sekali tidak merasakan kelezatan di mulut Trenggiling dan Xia Wei. Saat ini, lebih seperti mencampur lilin dan serbuk gergaji di mulutnya, ada bau aneh di dalamnya, dan bahkan sedikit rasa pahit, yang membuat Han San Qian mengerutkan kening dan mengerutkan kening. Sepertinya Anda belum terbiasa memakannya, Tuan. Lelaki tua itu tersenyum lembut, membuka tutup sepotong ikan lagi dengan pisaunya, dan menyerahkannya kepada Han San Qian, makanlah beberapa potong lagi, dan Anda akan terbiasa. Untuk itu, puff. Melihat pemandangan seperti itu, Trenggiling tidak bisa menahan tawanya. Xia Wei menatap Trenggiling dengan nada mencela, tidak membiarkannya menertawakan Han San Qian. Orang tua itu sepertinya menyadari kesulitan Han San Qian. Dia dengan lembut menyesap air dan melanjutkan, ini adalah satu-satunya makhluk permukaan yang ada di tanah yang sangat bersalju ini di mana tidak ada yang bisa tumbuh, dan itu juga satu-satunya makhluk yang bisa bertahan hidup. Di negeri ini, makanan yang membuat kehidupan tetap berjalan. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Han San Qian tidak punya pilihan selain menelan ludah dan menelan seteguk daging, lalu dengan cepat memasukkan potongan daging kedua yang diserahkan lelaki tua itu ke dalam mulutnya. Baru kemudian lelaki tua itu tersenyum puas, meskipun ikan hantu cahaya bulan memakan segalanya, ia selalu hanya hidup di perairan dalam dan berhati-hati dalam makan, kecuali jika kamu memancing dengan umpan yang terlihat seperti ular atau cacing tanah. Han San Qian mengunyah keras-keras sambil mencoba menghindari rasa tidak enak yang mempengaruhi proses menelannya dengan mengubah perhatiannya. Bagaimana kamu tahu, Tuan? Lelaki tua itu tersenyum lembut. Bukan hanya kita yang tahu, tapi kita bahkan tahu kalau benda yang mirip plastisin itu yang biasa kamu gunakan untuk menangkap umpannya kan. Han San Qian pun tersenyum pahit. Orang tua itu tertawa, plastisin. Itu nama yang menarik, haha, iya, Tuan muda benar sekali. Jika ikan hantu cahaya bulan adalah satu-satunya makhluk di permukaan tanah salju yang ekstrim, maka cacing darah di bawah tanah adalah satu-satunya makhluk di permukaan tanah bersalju yang ekstrim. Satu-satunya makhluk hidup di bawah tanah bersalju. Anehnya, ikan cahaya bulan ini secara alami suka memakan cacing darah, dan akan mengejar cacing darah tanpa pertahanan apapun. Dengan kata lain, jika ingin menangkap ikan hantu cahaya bulan ini, maka cacing darah ini adalah pilihan yang terbaik. Namun cacing darah ini tidak mudah ditangkap. Seringkali terdapat beberapa meter di permukaan bumi dan membutuhkan tanah yang berbau untuk menariknya. Trenggiling mengangguk, memasukkan lagi seteguk ikan lezat ke dalam mulutnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu tanah yang bau? Aku pernah mendengar tentang loess, tanah hitam, bahkan tanah hijau, dan tanah putih. Tanah bau apa ini? Lelaki tua itu tersenyum lembut, yang disebut tanah bau itu hanyalah kotoran. Barang-barang tua dan kotor itu dibungkus dengan tanah dan diisi selama 3 hari 3 malam.
Dan dicampur dengan beberapa. Itu bisa dibuat menggunakan metode rahasia khusus. Teksturnya yang keras dapat menarik cacing darah untuk bersarang di sarangnya. Pada saat yang sama, saya juga meletakkannya di ventilasi agar tidak masuk angin dan dingin. Trenggiling memuntahkannya sambil menangis, wajahnya penuh tanda tanya, apakah perasaannya mengenai bola kotoran. Han Sanqian tidak punya pilihan selain tersenyum pahit, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan arus hangat, yang mulai mengalir sedikit dari tubuhnya. Sungguh aneh ketika dia melihat lelaki tua itu menatapnya sambil tersenyum, Han Sanqian tiba-tiba terkejut. Melihat sedikit ikan yang tersisa di atas meja. Bab 3070 Daging Ikan Aneh. Kenapa? Bagaimana bisa seperti ini? Han Sanqian tiba-tiba menatap lelaki tua itu lagi. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Xia Wei, yang berada di samping, tidak memperhatikan apapun dan bertanya, kakek, kamu biasanya menggunakan tanah bau ini untuk menarik cacing darah, dan kemudian gunakan cacing darah untuk menangkap ikan cahaya bulan. Untuk hidup. Orang tua itu melirik ke arah Han Sanqian, berbalik dan berkata sambil tersenyum, tepat sekali, salju di negeri yang sangat bersalju datang dan pergi dengan cepat. Ada jendela 6 jam setiap 3 hari, dan orang tua itu memanfaatkannya itu. Manfaatkan kesempatan ini untuk menangkap ikan hantu cahaya bulan, baik untuk melengkapi diri sendiri atau untuk menukar sejumlah uang untuk mencari nafkah. Hari ini, lelaki tua itu pergi ke kota 100 mil jauhnya untuk menukar beberapa kebutuhan sehari-hari. Dia kembali agak terlambat. Meskipun dia tahu salju ekstrim akan datang, dia harus mengambil risiko demi jatah makanan. Selama beberapa hari ke depan. Jadi dia sederhananya. Terlebih lagi, saya bertemu dengan 3 orang di jalan dan mampu menyelamatkan hidup saya. Setelah itu, lelaki tua itu berdiri, berjalan ke tempat tidur, mengambil jerami dari bawah tempat tidur, dan meletakkannya di tanah. Menjelang salju ekstrim, bahkan beberapa meter di bawah tanah, tanahnya membeku seperti batu, dan suhunya sangat rendah. Meski gubuknya sederhana, setidaknya ada api untuk menghangatkannya. Biarkan kalian bertiga istirahatlah di rumah pada malam ini. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu memegang jerami, menemukan tempat, dan langsung mengarunginya. Han Sanqian dan mereka bertiga saling berpandangan. Belum lagi situasi yang dikatakan lelaki tua itu, bahkan tanpa barang-barang ini, mereka sudah kelelahan dari perjalanan hari ini. Alangkah baiknya jika memiliki tempat untuk beristirahat. Setelah membiarkan Xia Wei tidur di tempat tidur, Trenggiling mengikuti teladan lelaki tua itu, menemukan ruang terbuka dengan jerami, dan berbaring di tanah. Han Sanqian tidak sempat tertidur, ia masih duduk di depan meja, memandangi ikan di atas meja dengan aneh, merasakan kehangatan yang semakin meningkat di tubuhnya. Aneh sekali, setelah memakan daging ikan ini, Han Sanqian merasakan sedikit pun Zenki yang berfluktuasi di tubuhnya, ia terkejut dan sedikit khawatir. Aku sama sekali tidak beruntung, tapi amarahku seperti anak nakal yang bergegas keluar untuk bermain sendiri. Di satu sisi, situasi ini bagus, yaitu tubuh benar-benar bisa menjadi otomatis kembali, tetapi segel bumi sepertinya tidak terpicu. Sisi negatifnya adalah siapa yang dapat memastikan hal ini tidak terpicu. Dengan suasana hati seperti ini, Han Sanqian tidak bisa tidur, lalu dia berinisiatif mengambil potongan ikan mentah di atas meja dan memasukkannya ke dalam mulutnya lagi. Pada saat ini, Han Sanqian sepenuhnya memandangi lelaki tua yang tergeletak di tanah, mendengkur sedikit, sebenarnya bukan disebabkan oleh tubuhnya sendiri, tetapi oleh ikan di depannya. Karena setelah perut Han Sanqian penuh dengan daging ikan, energi di tubuhnya jelas lebih sering berdetak, dan arus hangat menjadi lebih deras. Apa artinya? Han Sanqian bingung, dan yang lebih tidak dia mengerti adalah mengapa lelaki tua itu membiarkannya makan makanan mentah daripada makanan yang dimasak. Apakah ini hanya kebetulan, atau apakah lelaki tua itu sengaja melakukannya? Namun, melihat betapa biasa lelaki tua itu, dan siapa yang mungkin mati sebelum dia kapan saja, jika dia bersungguh-sungguh, sepertinya dia mencoba mempermalukan lelaki tua itu. Saya tidak dapat memahaminya, dan saya tidak dapat memahaminya. Suhu di dalam ruangan sangat hangat, dan sebelum saya menyadarinya, Han Sanqian yang lelah juga tertidur. Malam itu, dia bermimpi aneh. Ia bermimpi datang ke danau sendirian, saat itu langit cerah, danau jernih, dan beberapa ikan hantu cahaya bulan saling menyemangati untuk berenang bebas dalam parade, dan mereka sangat bahagia. Saat ini, saya sedang duduk di tepi danau sambil memegang pancing di tangan, duduk di atas batu besar, dengan tenang menunggu ikan mengambil umpan. Tiba-tiba ia dengan jelas merasakan tiang itu jatuh, dan tali pada tiang itu tiba-tiba mengencang. Ia tahu itu ikan, maka tiba-tiba ia mengangkat tiang itu dengan paksa di tangannya, dan tiba-tiba merasakan ikan yang ada di bawah tiang itu meronta-ronta. Begitu dia minum,
dia mengangkatnya dengan kuat dengan tangannya, dan tiba-tiba ombak di air naik dengan liar. Seekor ikan besar dengan berat sekitar 10 kilogram meronta-ronta dengan mulutnya yang besar dan melihat giginya, dan dengan enggan ditarik ke pantai. Han Sanqian mengulurkan tangannya untuk menangkap ikan hantu cahaya bulan, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara tawa. Dia melihat ke belakang lereng bukit, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Dengan tombol aneh di kepalanya, Han Sanqian berbalik. Ikan hantu cahaya bulan tiba-tiba berubah menjadi kepala cacing besar berwarna merah darah, membuka mulutnya, dan langsung menggigit Han Sanqian. Bab 3071 Efek Samping. Ah! Han Sanqian meraung dan tiba-tiba terbangun. Dia berkeringat banyak. Ketika dia membuka matanya, dia melihat cahaya api yang hangat di depannya. Dia melihat sekeliling lagi. Di samping kompor, lelaki tua itu sedang memanggang ikan di rak, dan Xia Wei sedang memanggang ikan, membantu membersihkan, Trenggiling membantu menyalakan api di samping kompor. Melihat Han Sanqian terbangun, Trenggiling tersenyum tak berdaya, saya pikir kamu tidak takut, tapi ternyata mimpi buruk pun bisa sangat membuatmu takut. Xia Wei tersenyum lembut dan mengeluh dengan marah, Trenggiling sialan, kamu tidak boleh mengolok-olok saudaraku Sanqian. Oh, kamu belum jadi istri, tapi kamu hanya membantu orang lain. Kalau kamu jadi istri, dalam beberapa menit nyawaku terancam. Goda Trenggiling. Han Sanqian mengerutkan kening, mengapa Trenggiling sialan ini bercanda tentang topik bodoh ini lagi? Aku terlalu malas untuk memperhatikanmu, aku akan membantu kakak Sanqian memakai sepatunya. Setelah mengatakan itu, Xia Wei datang dengan gembira, lalu mendatangi Han Sanqian, berjongkok, dan hendak memakai sepatu Han Sanqian. Han Sanqian ingin menolak, tapi dia sudah memanfaatkannya dan hanya bisa melihat sekeliling tanpa daya. Aneh sekali, dia jelas tertidur sambil duduk di meja sebelum tidur, jadi kenapa dia berbaring di tempat tidur sekarang? Lebih penting lagi, dia bahkan melepas sepatunya. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah ke kakinya dengan heran. Pada saat ini, Xia Wei, yang sedang menundukkan kepalanya untuk memakai sepatu Han Sanqian, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia memandang dirinya sendiri dengan tatapan sinis. Tersenyum detik berikutnya, wajahnya tiba-tiba meleleh, menampakkan wajah yang sangat merah darah, tanpa hidung atau telinga, mata seperti mata serangga, dan sedikit celah di mulut, menatapnya. Han Sanqian terkejut, dan ketika dia mengangkat kepalanya dengan panik, dia tidak tahu kapan Trenggiling dan lelaki tua itu juga memiliki kepala seperti itu, menatapnya diam-diam dari kejauhan dengan senyuman jahat. Ah! Han Sanqian menjerit pelan dan tiba-tiba membuka matanya. Ruangan masih remang-remang, dan wajahnya masih berlumuran keringat. Namun, tidak ada pemandangan seperti sebelumnya di dalam kamar. Lelaki tua dan Trenggiling itu sedang tidur nyenyak. Di tanah. Bahkan Xia Wei duduk dari tempat tidur dalam keadaan linglung karena tangisan Han Sanqian, dia mengusap matanya yang mengantuk dan berjalan dengan cemas, saudara Sanqian, apakah kamu mengalami mimpi buruk? Han Sanqian mengangguk. Itu bukan hanya mimpi buruk, tapi juga mimpi di dalam mimpi. Minumlah air. Xia Wei berdiri, menuangkan segelas air di sebelahnya, dan menyerahkannya kepada Han Sanqian. Mengambil gelas air, Han Sanqian hanya menyesapnya, namun matanya kusam. Entah kenapa, di dalam hatinya selalu ada perasaan bahwa mimpi yang baru saja dia alami tampak. Sepertinya selalu ada hubungannya, tapi jika kita ingin mengatakan apa hubungannya, Han Sanqian tidak tahu. Bagaimana mimpi bisa dikaitkan dengan kenyataan? Namun, selalu ada perasaan kuat di hatinya yang mendorong Han Sanqian. Saudara Sanqian, kamu baik-baik saja? Xia Wei bertanya dengan cemas, melihat Han Sanqian dalam keadaan linglung. Han Sanqian kembali sadar dan memaksakan senyum, tidak apa-apa, aku membangunkanmu, maafkan aku. Xia Wei menggelengkan kepalanya dengan lembut, menunjukkan bahwa itu tidak masalah bagi Han Sanqian. Aku baru saja bermimpi 2 kali, selalu tentang cacing darah, Han Sanqian meneguk air sebelum berbicara. Apakah karena cacing darah itu begitu menjijikkan sehingga meninggalkan kesan mendalam sehingga membuatku memikirkannya hari demi hari dan memimpikannya di malam hari? Xia Wei bertanya dengan prihatin. Han Sanqian menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu. Mengatakan bahwa mual memang cukup menjijikkan, tetapi Han Sanqian telah melihat banyak hal yang menjijikkan. Jika dia dibayangi olehnya, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Aku selalu merasa itu pertanda sesuatu. Itu hanya mimpi, jadi apa pertanda itu? Han Sanqian menggelengkan kepalanya dan berkata sedikit tertekan. Xia Wei tersenyum dan menepuk bahu Han Sanqian, daripada berpikir terlalu banyak di sini, bagaimana kalau pacaran denganmu? Mata Han Sanqian menyusut, keluar untuk melihatnya.
Bab 3072 Tentakel Aneh. Han Sanqian berpikir sejenak, mengangguk, bangkit dan berjalan ke pintu bersama Xia Wei, lalu membuka pintu dengan lembut dan keluar. Dengan lilin dikeluarkan dari ruangan, Han Sanqian melihat sekeliling, bagian bawahnya tidak lebih lebar dari plastisin, yang ukurannya sekitar 1 meter persegi, lebarnya sekitar 2 meter. Plastisin, yang disebut juga tanah darah itu ditancapkan sekitar 1 meter di atas kepala dengan 4 batang kayu, dan tidak terpengaruh sedikit pun pembengkokan. Karena bagian bawahnya melayang di udara, darah dan tanah di bagian bawah tidak memiliki jenis cacing darah yang menjijikkan, tetapi keempat sisi lainnya menempel kuat di dinding, hampir tidak meninggalkan celah. Namun dari luar, sepertinya tidak ada yang salah. Saudara Sanqian, sepertinya tidak ada apa-apa, kata Xia Wei lembut. Mungkin hanya karena mimpi buruk berantai itu begitu menakutkan dan tiba-tiba sehingga Han Sanqian terlalu memikirkannya. Memikirkan hal ini, Han Sanqian mengangguk, berbalik dan menepuk bahu Xia Wei untuk memberi isyarat agar dia kembali. Namun, saat mereka berdua berbalik, tiba-tiba terdengar suara di dinding tanah di belakang mereka. Melihat ke belakang, dinding yang telah dipangkas rapi oleh lelaki tua itu kini memiliki kantong tanah lepas yang menonjol keluar, dan samar-samar tampak ada sesuatu yang bergerak di dalam kantong tanah tersebut. Kedua pria itu segera berbalik, masing-masing berhenti dan saling memandang dengan alis berkerut. Kantong tanah itu kira-kira sebesar 2 kepalan tangan, tidak terlalu besar, namun juga tidak terlalu kecil. Keduanya saling memandang dengan aneh, lalu memfokuskan pandangan mereka pada kantong tanah yang sedikit bergerak lagi. Apa ini? Menurut lelaki tua itu, makhluk hidup yang ada di permukaan ini hanyalah cacing darah. Meski cacing darah mempunyai tubuh yang panjang dan ramping, seperti cacing tanah dan ular, namun luas horizontalnya tidak besar. Kalaupun tinggi, mereka harus merangkak keluar dari tanah. Sangat mustahil untuk mengeluarkan sekantong besar kotoran. Ledakan. Tiba-tiba pada saat ini, kantong tanah meledak, dan kemudian tentakel besar yang kira-kira setebal paha Han Sanqian tiba-tiba keluar dari kantong tanah. Tentakelnya seperti kaki gurita, lebih besar dan menjijikkan, walaupun tidak memiliki pengisap yang padat pada kaki gurita, namun berlumuran cairan kental dan lengket, seluruh tentakel berwarna merah darah, namun lendirnya berwarna hijau dan putih. Masih banyak puing-puing tanah yang menempel di sana. Han Sanqian dan Xia Wei jelas tidak menyangka tentakel menjijikkan yang tidak bisa dijelaskan ini, dan terkejut. Terutama Xia Wei, tampaknya perempuan secara alami sensitif dan takut terhadap hal-hal atau serangga seperti itu. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia mencengkeram pakaian Han Sanqian erat-erat dan bersembunyi di balik Han Sanqian. Han Sanqian mengerutkan kening, monster macam apa ini? Meski terkejut, Han Sanqian tetap tenang dan mengayunkan pedang giok di tangannya. Sambil melindungi Xia Wei dan mundur ke pintu, dia menatap tentakel dan berjaga-jaga. Tapi setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba mendengar teriakan dari Xia Wei. Han Sanqian tiba-tiba berbalik dan melihat sekeliling, matanya melebar. Saya melihat beberapa kantong tanah bermunculan di dinding lain di kedua sisi. Dengan keras, kantong tanah tersebut retak terbuka, dan seperti sebelumnya, beberapa tentakel besar dan menjijikkan juga keluar. Masuklah dengan cepat, teriak Han Sanqian, mendorong Xia Wei dan membuka pintu kecil untuk menyuruhnya masuk terlebih dahulu. Namun hampir di saat yang bersamaan, beberapa tentakel tiba-tiba menyerang. Jika Han Sanqian tidak buru-buru menarik kembali Xia Wei yang hendak merangkak ke dalam rumah, tentakel itu akan langsung menangkap Xia Wei. Namun, meskipun orang tersebut baik-baik saja untuk saat ini, tentakel yang mengenainya langsung mengenai pintu yang setengah terbuka dan bahkan menutupnya. Pada akhirnya, sebelum Han Sanqian bisa mendapatkan pijakan yang kokoh, tentakel paling awal di belakangnya tiba-tiba menyerang lagi. Han Sanqian memeluk Xia Wei dan melepaskannya, lalu menebas dengan pedangnya dengan punggung tangannya. Puff! Tangan terangkat dan pedang jatuh, diiringi suara separuh tentakel yang jatuh ke tanah, beserta separuh sisa tentakel yang muncul dari tanah dan tergagap di udara, menyemburkan sari hijau. Dinding di sisi ruangan ini tiba-tiba disiram jus hijau, jus super lengket itu perlahan meluncur ke bawah dinding dan menumpuk di tanah, sangat menjijikkan. Separuh dari tentakel yang putus masih berputar seperti ular di tanah, dan separuh lainnya yang menonjol dari tanah menyemburkan sari hijau, dan pemandangan yang mengerikan pun terjadi. Saat cairan hijau menyembur keluar, sesuatu terus melonjak ke depan dari anggota tubuh yang terputus, akhirnya menghasilkan kembali tentakel baru. Apa? Han Sanqian tiba-tiba terkejut. Bab 3073-3000 Saudara. Hampir di saat yang sama ketika Han Sanqian tertegun, tentakel di dinding di kedua sisi tiba-tiba menyerang Han Sanqian.
Xia Wei benar-benar ketakutan dan panik, kehilangan kekuatan bertarungnya. Han Sanqian melindunginya di belakangnya, tetapi masih tidak berani bersantai di tangannya. Dia mengayunkan pedang giok secara horizontal. Meskipun 72 pedang ilahi tidak beruntung, mereka hanya bisa ia memiliki bentuk tetapi tidak memiliki roh, tetapi mengandalkan ilmu pedang yang indah, meskipun bekerja keras, setidaknya ia dapat bertahan terus-menerus. Bang bang bang. Saudara Sanqian. Tiba-tiba ada beberapa ledakan lagi di dinding. Saat Xia Wei berteriak mendesak, dinding tempat tentakel awalnya terbentang tiba-tiba pecah berkeping-keping, dan lebih dari selusin tentakel keluar dari bumi dengan padat lagi. Belum lagi menolak, sekilas saja sudah membuat kulit kepala mati rasa. Namun saat ini, Han Sanqian tidak punya waktu untuk mempedulikannya, karena situasi yang lebih berbahaya telah terjadi. Selama perlawanan, anggota tubuh patah satu demi satu di bawah pedang giok, tetapi lendir yang dihasilkan oleh anggota tubuh yang patah inilah yang menumpuk di tanah. Tidak ada tanah suci di kaki Han Sanqian dan Xia Wei. Dan lendir ini tidak hanya sangat licin, tetapi yang paling menjijikkan adalah lendir ini sangat lengket dan lengket. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika kita bisa melawan tentakel ini, cairan menjijikkan ini akan menjebak kita di sini, atau bahkan menenggelamkan kita. Han Sanqian dengan lembut menepuk daging lembut Xia Wei yang memegang bahunya. Tangan. Karena ketakutan, tangan Xia Wei sudah gemetar. Xia Wei mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya, ketakutan di hatinya semakin dalam karena rasa mual, dan mentalnya hampir pingsan. Aku akan melindungimu, buka pintunya dan masuk. Xia Wei menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Meskipun dia sangat ketakutan, bukan berarti Han Sanqian tidak penting di hatinya. Jangan khawatirkan aku. Tunggu saja sampai kamu masuk dan bangunkan Trenggiling untuk membantuku. Kalau tidak, kita berdua akan mati di sini. Han Sanqian tahu alasan keengganan Xia Wei dan buru-buru berbisik. Kemudian, dia kembali menatap Xia Wei dan berkata dengan sangat lembut, "Oke." Ketika orang merasa takut, terutama ketika mereka takut secara psikologis dan fisik, jiwa mereka sangat rapuh. Han Sanqian begitu lembut, menghibur dan menyemangatinya. Melihat mata Han Sanqian, suasana hati Xia Wei yang gugup dan ketakutan berangsur-angsur stabil. Akhirnya, dia mengangguk patuh, mengertakkan gigi, dan keberanian di dalam hatinya muncul kembali. Itu saja sekarang. Han Sanqian mengangguk, berbalik dan menggunakan pedang gioknya untuk menebas dua tentakel yang baru saja menyerang. Mengabaikan jus yang disemprotkan ke seluruh tubuhnya, dia mendukung Xia Wei dan bergegas menuju pintu. Perjalanannya saat ini tidak terlalu jauh. Lagi pula, panjang dan lebar keseluruhan gua hanya sekitar 2 meter. Setelah beberapa langkah, mereka berdua bergegas menuju pintu. Namun bagi Han Sanqian, jarak yang dekat adalah jarak yang baik. Tapi bagi tentakel itu, mengatakan itu bukanlah hal yang buruk. Dalam sekejap, apakah itu tentakel yang telah tumbuh kembali atau yang belum diserang, mereka tiba-tiba menyerang seperti jaring laba-laba besar, dengan hampir tidak ada titik buta pada 360 derajat. Melihat situasi ini, Han Sanqian tahu bahwa dia tidak bisa menghindar, jadi dia melepaskan pertahanannya, mengambil kembali pedang gioknya, langsung membuka pintu, dan kemudian mendorong Xia Wei ke dalam ruangan dengan bantuan. Hampir di saat yang sama, tentakel yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dan mengunci Han Sanqian sepenuhnya. Xia Wei, yang didorong ke dalam kamar, tidak peduli dengan penampilannya saat ini, dia berbalik dari tanah dengan panik dan mencoba membantu Han Sanqian masuk. Namun, ketika Xia Wei berbalik, dia hanya melihat Han Sanqian, yang terjerat erat oleh 3 lingkaran di luar tentakel, dan tidak bisa menahan tangisnya. Yang membuatnya semakin patah hati adalah Han Sanqian masih berjuang dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menutup pintu lagi. Melihat Xia Wei yang menatapnya, dia masih menunjukkan senyuman tipis. Sepertinya menyuruh Xia Wei untuk tidak bersedih. Tidak. Xia Wei tidak bisa menyembunyikan rasa sakit di hatinya, menangis dan berteriak sekuat tenaga, mencoba menangkap Han Sanqian dengan tangannya. Namun, saat pintu ditutup kembali, bahayanya sudah tidak ada lagi, tapi Han Sanqian juga sudah tidak ada lagi. Saudara 3000. Xia Wei berjuang untuk merangkak ke depan, seluruh tubuhnya putus asa dan memilukan. Bab 3074, Raja Serangga Raksasa. Ada jeritan dan jeritan di dalam rumah, Trenggiling yang tertidur dan lelaki tua itu terbangun hampir pada waktu yang bersamaan. Keduanya segera duduk. Melihat Xia Wei terbaring di pintu sambil menangis, dan Han Sanqian tidak terlihat. Di dalam rumah, mereka segera bergegas ke sisi Xia Wei. Xia Wei, apa yang terjadi? Trenggiling bertanya dengan cemas sambil mendukung Xia Wei. Tanpa diduga, Xia Wei menepis tangan Trenggiling, meraih lengan Trenggiling dengan punggung tangannya, dan berkata dengan mendesak, tinggalkan aku sendiri,
tinggalkan aku sendiri, selamatkan saudara San Qian, selamatkan saudara San Qian. Walaupun ia seorang perempuan, namun Trenggiling tetap merasa tangannya dicengkeram olehnya dan terasa sakit. Namun, saat ini ia sudah tidak ada niat untuk mempedulikannya lagi, karena perkataan Xia Wei sudah membuat Trenggiling kaget. Selamatkan saudara San Qian. Mungkinkah terjadi sesuatu pada Han San Qian? Melihatnya melihat keluar pintu, Trenggiling langsung bereaksi dan berdiri untuk bergegas menuju pintu. Namun, begitu dikatakan, lelaki tua di sebelahnya bergegas ke pintu terlebih dahulu, memblokir pintu dengan tubuhnya, dan berkata dengan keringat di wajahnya, tidak seorang pun. Tidak ada yang diizinkan keluar. Orang tua, kamu gila, minggir, teriak Trenggiling mendesak dan hendak bergerak maju. Orang tua itu segera mengeluarkan pisau yang dia gunakan untuk membunuh ikan dari pinggangnya, jika ada yang berani melangkah keluar, jangan salahkan saya karena kejam dengan pisau itu. Trenggiling mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, siapapun yang berani menghentikan saya keluar tidak dapat menyalahkan saya karena kejam. Setelah mengatakan itu, Trenggiling berjalan langsung menuju pintu, dan lelaki tua itu nyaris tanpa basa-basi, dia mengertakkan gigi, menghunus pisaunya dan bergegas menuju Trenggiling. Namun dengan kekuatannya, bagaimana ia bisa menjadi lawan Trenggiling? Hampir begitu bertemu dengannya, lelaki tua itu tersungkur ke tanah. Trenggiling tidak menyerangnya, sehingga ia bangga hanya terjatuh ke tanah tanpa ada kerusakan. Trenggiling itu membungkuk dan hendak membuka pintu. Pada saat itu, lelaki tua itu bergegas mendekat dan memeluk paha Trenggiling, pahlawan muda, kamu tidak bisa membukanya, kamu tidak bisa membukanya. Jika ya, kita semua akan mati. Ah, minggir, teriak Trenggiling dengan marah. Pahlawan muda, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Tahukah kamu monster macam apa yang ada di luar? Lelaki tua itu memandang Trenggiling, matanya penuh ketakutan dan ketulusan. Mendengar ini, Trenggiling sedikit terkejut, dan Xia Wei pun mengarahkan pandangannya pada lelaki tua itu. Itu Raja Cacing Darah, kata lelaki tua itu dengan susah payah, sambil memalingkan muka. Tuan muda menyelamatkan nyawa lelaki tua itu, dan dia adalah dermawan baru baginya. Apakah menurut Anda dia tidak akan cemas jika sesuatu terjadi padanya? Tapi Raja Cacing Darah adalah 1000 cacing berumur 1 tahun, itu sangat kuat, sangat rapat. Berbicara tentang ini, lelaki tua itu menghela nafas panjang, dan wajahnya tidak bisa menyembunyikan kesedihan atas pengalaman Han San Qian, tetapi lebih dari itu adalah semacam ketidakberdayaan. Benda itu adalah ibu dari cacing darah itu, dan dia juga raja terkuat di bawah permukaan tanah yang sangat bersalju ini. Jangan bicara tentang apakah kamu bisa mengalahkannya saat kamu keluar. Bahkan jika kamu mengalahkannya, terus kenapa? Sebagai ibu dari cacing darah itu, begitu dia menghadapi krisis yang fatal atau meninggal, yang menantimu adalah balas dendam dari semua cacing darah. Jangan lihat cacing darah yang ukurannya hanya sedikit besar. Itu hanya keturunan cacing darah. Mereka hanya mencari makan karena perlu membesarkan tubuhnya. Tapi yang sangat besar semuanya tersembunyi di balik tebal ini. Lapisan cacingnya ada di dalam tanah. Meskipun gubukku terletak di tengah tanah, namun dikelilingi oleh bebatuan kokoh untuk pertahanan. Jika aku tidak menyinggung ibu cacing tanah tua, setidaknya kita bertiga akan aman, jika tidak. Kalau tidak, jika pihak lain marah dan ingin bertarung dengan kita, pahlawannya tidak hanya akan mati sia-sia, tapi kita juga akan terpengaruh. Sayangnya, terdengar lagi desahan berat dan gelengan kepala yang tak berdaya. Trenggiling mengertakkan giginya sedikit dan melirik ke arah lelaki tua yang memegang kakinya di tanah. Dia adalah saudara laki-laki saya, dan terlebih lagi saudara laki-laki tertua saya. Belum lagi ibu dari serangga bumi, dia adalah ibu dari semua serangga. Aku, Trenggiling, pasti akan menggigit bajingan itu. Setelah mengatakan itu, Trenggiling mengerahkan sedikit tenaga pada kakinya, menendang lelaki tua itu menjauh, dan membuka pintu tanpa ragu-ragu dari lelaki tua itu. Orang tua itu segera menutup matanya rapat-rapat. Xia Wei juga menahan nafasnya saat ini dan perlahan berdiri. Meskipun dia takut, dia bertekad untuk melawan pria yang penuh kebencian itu. Dia ingin menyelamatkan saudara laki-laki San Qian-nya, karena saudara laki-laki San Qian melindunginya sampai dia meninggal. Hah! Pintu terbuka perlahan, dan nafas beberapa orang terhenti karena pemandangan di luar pintu saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bab 3075, ditelan 10.000 serangga. Mereka bertiga tercengang satu sama lain. Dengan cahaya redup di dalam ruangan, mereka bertiga samar-samar bisa melihat bahwa tidak ada pertempuran sengit di luar pintu seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, suasananya sangat sunyi dan menakutkan. Trenggiling sedikit mengernyit dan mulai berjalan perlahan. Ketika dia sampai di pintu,
dia dengan lembut menjulurkan kepalanya keluar. Setelah penjelajahan ini, Trenggiling tercengang. Dinding tanah yang tebal itu penuh lubang-lubang, begitu padat hingga membuat kulit kepala orang mati rasa, belum lagi betapa tidak nyamannya Han San Qian saat itu. Masih terdapat sisa cairan menjijikkan di atas lubang, dan di tanah di bawahnya, cairan yang sangat kental bahkan telah terakumulasi hingga kedalaman beberapa sentimeter. Kekacauan yang terlihat saat ini sudah menunjukkan betapa sengitnya pertarungan di sini sebelumnya. Di mana saudara San Qian? Pada saat ini, Xia Wei juga mengikuti dan melihat seluruh lubang, tertegun sejenak. Jelas tadi, air mata cemas Xia Wei kembali mengalir, karena hilangnya Han San Qian saat ini sudah sangat berarti. Ditangkap, Trenggiling mengerutkan kening dan menunjuk ke dinding yang menghadap ke bumi. Di antara puluhan lubang kecil yang ada, terdapat lubang besar seukuran manusia di pinggir sudut, tersembunyi di sana sehingga sulit dideteksi. Aku akan menyelamatkannya, Trenggiling melirik Xia Wei. Aku ingin pergi juga, kata Xia Wei tegas. Trenggiling menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat kepada Xia Wei untuk tetap di kamar, adikmu menyerahkanmu kepada kami. Kami memiliki tanggung jawab untuk melindungi keselamatanmu. Selain itu, Han San Qian juga punya janji. Tetapi kakak San Qian juga berjanji. Saya adalah saudara perempuannya. Karena saya seorang saudara perempuan, mengapa saya tidak membantu saudara laki-laki saya ketika dia dalam kesulitan? Lagi pula, saudara perempuan saya meminta saya untuk keluar, bukan membiarkan saya keluar dan dilindungi olehmu, tapi izinkan aku membantu saudara San Qian. Xia Wei bertekad. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di bahu Trenggiling dan menunggu dia membawanya melewati bawah tanah. Trenggiling memandang Xia Wei yang bertekad dan mengangguk. Jika Han San Qian dalam bahaya, Xia Wei dengan darah burung Phoenix memang bisa banyak membantu, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Ayo pergi, jika kakak San Qian pergi, apa gunanya janji kentut itu, desak Xia Wei. Xia Wei, berdasarkan kata-katamu, kamu dapat yakin bahwa jika ada bahaya, aku harus membiarkannya melangkahiku. Berhenti bicara omong kosong, tidak ada yang akan mati, dan kita semua harus kembali dengan selamat, Xia Wei mengangguk ringan. Oke, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Trenggiling membawa Xia Wei dan melaju menuju lubang besar. Namun, saat keduanya hendak masuk ke dalam lubang, Xia Wei tiba-tiba menepuk bahu Trenggiling dan memberi isyarat padanya untuk melihat ke belakang. Trenggiling tanpa sadar berbalik dan melihat lubang besar yang hampir sama di dinding di belakangnya. Tak hanya itu, di dua sisi tembok lainnya juga terdapat lubang-lubang besar yang bentuknya sama persis dan dalam waktu yang hampir bersamaan. Trenggiling tiba-tiba mengerutkan kening, apa-apaan ini? Apakah ada 4 lubang? Kemana kita harus pergi? Xia Wei bertanya dengan cemas. Trenggiling juga benar-benar merugi. Akan lebih mudah dikejar jika lubangnya hanya 1, tapi jika lubangnya 4 kemungkinan besar akan mengarah ke 4 arah. Hal ini niscaya akan secara langsung memakan waktu penyelamatan yang sangat besar. Apa boleh buat? Pada saat ini, di suatu tempat jauh di dalam tanah, ada lubang besar di tanah. Di tengah lubang, berdiri benda putih besar seperti kepompong ulat sutera. Kepompong ulat sutera itu dikelilingi oleh berbagai tentakel. Memperlihatkan giginya dan cakar, jahat dan aneh. Di tanah sekitar kepompong ulat sutera, cacing-cacing panjang berwarna darah seukuran ular piton tersebar di mana-mana, entah meringkuk dan bergerak sedikit, atau beberapa cacing saling bertautan, begitu padat hingga jumlahnya puluhan ribu, yang membuat kulit kepala seseorang mati rasa hanya dengan melihatnya. Tiba-tiba tentakel pada kepompong ulat sutera terangkat lalu menyembur tiba-tiba ke tanah. Bukaan pada tentakel yang semula tidak lebih besar dari celah pisau tiba-tiba menjadi cukup besar. Detik berikutnya muncul sesuatu yang terbungkus lendir. Itu disemprotkan sepanjang celah dan mendarat di tanah. Dan terbungkus dalam lendir, itu adalah Han San Qian. Bab 3076 Serangan Cacing Darah. Mendesis. Wow! Saat Han San Qian, kepompong ulat sutera, dimuntahkan, sekelompok cacing darah mirip ular di seluruh ruang bawah tanah tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Mereka menggeliat satu sama lain menuju Han San Qian, baik sendirian, atau dalam beberapa yang terjerat, atau muncul dari tanah, atau jatuh dari atap gua. Kepompong ulat sutera besar juga mengangkat tentakel menjijikkan yang tak terhitung jumlahnya saat ini, melambai-lambaikannya dengan cara yang kacau. Di dalam lendir, mata Han San Qian melebar. Meskipun dia telah berjuang keras saat ini, lendir itu seperti lem. Tidak peduli bagaimana Han San Qian menggunakannya, itu selalu berkontraksi dengan lancar, tidak hanya menarik Han San Qian menjauh. Kekuatannya benar-benar berubah, yang membuat Han San Qian hampir kelelahan. Melihat cacing merah besar dan menjijikkan yang tak terhitung jumlahnya mendekatinya,
Han Sanqian tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi. Hanya seekor harimau yang jatuh ke tanah dan diganggu oleh seekor anjing, kini cacing bawah tanah ini pun bisa melakukan apapun yang mereka mau. Panggilan. Tiba-tiba pada saat itu, kepompong ulat sutera tiba-tiba mengeluarkan suara yang aneh. Detik berikutnya, cacing darah di sekitarnya tiba-tiba menatap Han Sanqian seperti ular, penuh agresi. Ada suara aneh lainnya, dan detik berikutnya, cacing darah itu menyandarkan lehernya dan bergegas menuju Han Sanqian. Ribuan ular datang, menakutkan sekali. Hampir pada saat yang sama, cacing darah yang tak terhitung jumlahnya muncul atau jatuh dari tanah dan lubang, segera mengelilingi Han Sanqian. Ditambah dengan cacing darah yang berkeliaran, tiba-tiba menjadi berantakan dan tampak teratur, saling terkait satu sama lain, dan terus menggali ke dalam lendir satu persatu. Lendir Zhong Han Sanqian merasakan benda licin yang tak terhitung jumlahnya datang langsung ke arahnya. Untuk sesaat, dia merasa sangat mual dan pada saat yang sama, dia tidak bisa menahannya. Tiba-tiba, tentakel pada kepompong tiba-tiba menembus ke dalam lendir. Di atas tentakel, celah di bagian atas tiba-tiba terbuka, memperlihatkan gigi tajam di celah tersebut, dan menggigit tajam kaki Han Sanqian. Han Sanqian hanya merasakan sakit di kakinya, dan darah muncrat di sepanjang luka di tempat. Namun sebelum Han Sanqian sempat bereaksi, cacing darah yang sudah masuk, atau yang masih berkeliaran di luar, langsung terlihat menggila setelah melihat darah tersebut, dengan putus asa menuju ke sumber darah. Han Sanqian tidak bisa membuka mulutnya, tapi dia masih mengatupkan giginya dan mengerang kesakitan. Cacing darah yang melonjak dengan gila-gilaan tidak hanya sangat haus darah, tapi juga sangat rakus. Cacing darah yang tak terhitung jumlahnya bahkan terus menggali ke dalam tubuh Han Sanqian di sepanjang lukanya. Dalam sekejap, Han Sanqian merasakan di lukanya, setidaknya ada puluhan cacing darah yang mati-matian menggali ke dalam dagingnya. Bersamaan dengan itu, lebih banyak tentakel yang terentang dari kepompong ulat sutera, mengarah ke berbagai bagian tubuh Han Sanqian, hendak menyerang. Namun, saat Ling Kong hendak lepas landas, tentakel itu tiba-tiba berhenti. Karena pada saat ini, cacing darah yang berkerumun, setelah menghisap atau menyentuh darah Han Sanqian, tiba-tiba melambat satu persatu. Sebagian tubuh mereka mulai meleleh karena darah beracun tersebut, dan orang yang menghirupnya langsung terjatuh. Tubuh berubah menjadi genangan darah hitam. Bahkan tentakel paling awal pun kepalanya langsung meleleh. Darah beracun dalam tubuh begitu beracun sehingga bisa meluluhkan segala sesuatu, bagaimana bisa dibandingkan dengan cacing darah. Tentakel itu sepertinya menyadari sesuatu yang aneh pada lendirnya. Setelah beberapa saat terhenti, celah di bagian atas setiap tentakel tiba-tiba terbuka dengan marah, memperlihatkan gigi besar seperti gergaji. Setelah itu, lusinan tentakel berbalik sedikit, dan tentakel yang meleleh dari kepala mereka tiba-tiba beregenerasi, dan detik berikutnya, mereka tiba-tiba bergegas menuju Han Sanqian. Puff, puff, puff. Di dalam lendir, hanya terdengar suara potongan daging yang tak terhitung jumlahnya terkoyak, dan mulut besar tentakel itu, seperti serigala lapar, menerkam Han Sanqian dan kemudian menggigitnya dengan liar. Untuk sesaat, tubuh Han Sanqian sepertinya telah dilubangi dengan lubang darah yang tak terhitung jumlahnya, dan darah muncrat kemana-mana. Saat sejumlah besar darah muncrat, cacing darah yang tingginya hampir setengah meter yang terkumpul di tubuh Han Sanqian menjadi semakin gila. Mereka dengan putus asa menggali ke dalam lendir dari berbagai tempat, dan kemudian menerkamnya. Mulut berdarah itu seperti sebelumnya, menghisap dan meremas sepanjang luka. Untuk sementara waktu, lusinan luka Han Sanqian mengandung setidaknya hampir 100 cacing darah di dalam lendirnya saja. Biarpun darah beracun terus meracuni mereka, masih ada lagi cacing darah yang belum memakan darahnya dan mengejar mereka dengan gila-gilaan. Untuk sementara, ribuan serangga menggerogotinya, dan saat ini Han Sanqian. Bab 3077, cucu panjang akan datang. Sakitnya semua serangga. Namun yang lebih dahsyat dari rasa sakitnya adalah dampak psikologisnya. Cacing darah yang tak terhitung jumlahnya menembus luka dan mencoba masuk ke dalam tubuh Han Sanqian. Dengan jumlah mereka, Han Sanqian percaya bahwa tidak jelas apakah darah beracun dapat membunuh mereka semua, tapi dia pasti akan dikonsumsi secara perlahan oleh orang-orang ini. Setetes air dapat menembus batu, dan betapapun kuatnya darah beracun itu, pada suatu saat akan habis. Sebelum jumlah yang begitu padat dan menakutkan, yang lainnya hanyalah macan kertas. Satu-satunya cara adalah memecahkan situasi tersebut. Namun bagaimana memecahkan situasi ini adalah pertanyaan yang besar dan sulit. Jika Anda bisa mencapai kekuatan nyata, mengapa Anda harus peduli dengan cacing darah kecil itu? Namun saat ini, Han Sanqian sepertinya tidak ada bedanya dengan orang yang tidak berguna,
apalagi perlawanan, paket Slime ini pun tidak bisa dibobol, jadi apalagi yang bisa dikatakannya. Bukankah lebih baik menikahi Putri Phoenix itu? Kamu mencari masalah. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul dari benaknya. Tanpa berpikir terlalu banyak, Han Sanqian tahu itu adalah naga iblis. Apa yang dikatakan burung Phoenix tidak salah. Kamu memiliki darah naga iblisku di tubuhmu, dan kamu menyerap kekuatan kekacauan. Selain itu, kamu memiliki fisik khusus yang diciptakan oleh tubuh emas di tubuhmu. Jika darah dari burung Phoenix membantumu, belum lagi mereka tak terkalahkan hingga menjadi luar biasa, tapi setidaknya ngomong-ngomong, orang-orang biasa ini, apalagi menyiksamu, bahkan ingin dekat denganmu hanyalah mimpi. Hei, sayang sekali. Beberapa orang tidak dapat memahami bahwa sisi lain dari kegilaan adalah kebodohan. Yang saya maksud adalah Anda. Apa? Aku belum mati, dan kamu berencana melantunkan sutra di sini untuk menyelamatkanku. Han Sanqian membalas. Tidak ada perbedaan antara keabadian dan kematian. Ini hanya masalah waktu. Naga iblis berkicau, semua serangga ini dikendalikan oleh serangga betina tua. Seperti kata pepatah, tangkap pencurinya dulu dan tangkap rajanya dulu. Jika kamu ingin memecahkan situasi ini, kamu harus membunuh induk serangga tua itu. Namun, dari apa yang saya lihat, jika Anda membunuh cacing betina tua ini, cacing panjang ini mungkin tidak akan menyerah. Tidak peduli bagaimana Anda bermain, sepertinya jalan buntu. Berbicara tentang ini, naga ajaib itu menggelengkan kepalanya, kalau begitu katakan padaku, apa perbedaan antara keabadian dan kematianmu? Kalau begitu tolong baca sutra yang baru saja kamu ucapkan pada dirimu sendiri, seolah-olah kamu masih bisa hidup jika aku mati, kata Han Sanqian dengan marah. Hei, lihat dirimu, kamu tidak tahu bagaimana menjadi naga yang baik. Apakah kamu benar-benar berpikir aku keluar untuk membacakan sutra agar kamu diselamatkan? Aku di sini untuk membantumu, idiot. Bantu aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Apalagi yang bisa kamu lakukan jika kamu tinggal di tubuhku? Sial, jika anakmu bisa menggunakan energi, aku bisa menakuti serangga betina tua itu dengan gerakan darah iblisku dan kemunculan bayangan nagaku. Oke. Mulut naga iblis itu berputar karena marah. Han Sanqian tidak berdaya, memutar matanya dan berkata, jika aku bisa menggunakannya, apakah aku masih membutuhkanmu? Aku akan bunuh diri. Naga iblis kehilangan kata-kata, lagi pula, aku tidak peduli, kamu tidak bisa kehilangan kekuatan nagaku. Oke, kakak Long yang paling mendominasi, kakak Long yang paling perkasa. Saat kamu selesai dengan kekuatanmu, kamu akan mati bersamaku. Kamu, naga iblis sangat marah, dan kemudian menghela nafas, jika kamu melakukan ini lagi, aku tidak akan membantumu. Apakah kamu benar-benar punya ide? Sialan, aku naga, benda apa itu? Dia hanya serangga tanah. Bahkan jika dia berlatih selama 10.000 tahun, pada akhirnya dia hanyalah naga tanah sialan. Siapa aku ini? Itu naga iblis. Dia 10.000 kakek lebih tinggi dari dia. Biarpun aku tidak bisa menggunakan kekuatanku, jika aku ingin menghadapinya, bukankah itu hanya membutuhkan waktu beberapa menit? Mendengar ini, Han Sanqian segera mengubah sikapnya sebelumnya. Tuan Long, saya ingin bertanya kepada Tuan Long, apa yang harus saya lakukan sekarang? Anda tidak akan membiarkan saya keluar dan berteriak, kakek Long ada di sini, kan? Kamu, naga iblis marah, apakah kamu ingin keluar hidup-hidup? Katakan saja, aku akan melakukannya, Han Sanqian berkata, pokoknya, aku sudah membuat rencana. Jika perlu, aku akan dengan paksa mengaktifkan kekuatan sejatiku. Paling buruk, aku akan disegel sampai mati, tapi itu lebih baik daripada digigit serangga menjijikkan ini. Bagaimana kakek Long bisa membiarkan cucu Han melakukan sesuatu yang dia tahu tidak bisa dia lakukan? Pamanmu, Han Sanqian berkata tanpa berkata-kata. Bersiaplah dan poles pantatmu. Dengarkan. Bab 3078, mengakali induk serangga tua. Sebelum aku marah, ayo ambil langkah selanjutnya. Han Sanqian terdiam dan berkonsentrasi lagi, mengepalkan tangannya dan menunggu kesempatan. Tapi saat Han Sanqian bersiap menyerang, dia mendengar bisikan di kepalanya, jika kamu ingin mengalahkan wanita jalang tua ini, kamu harus menikam ibunya. Mendengar ini, Han Sanqian tertegun sejenak, lalu berubah menjadi batu, apakah kamu sakit? Hampir pada saat ini, tampaknya Han Sanqian menyadari bahwa Han Sanqian ingin melawan, dan puluhan tentakel diangkat pada saat yang sama, dan mereka bergegas menuju mulut Han Sanqian. Sial, lihat postur sialan ini, siapa yang menikam siapa? Tusuk, sial. Dalam benaknya, suara naga terdengar hampir bersamaan. Apa-apaan ini? Aku memintamu untuk menusuk tentakelnya,
Pedang, di mana pedang sialanmu itu? Tusuk dia. Sial, saat mendengar ini, Han San Qian tiba-tiba bereaksi. Itu benar-benar perkataan harimau dan serigala yang meniduri nenek naga iblisnya, yang justru membuatnya salah paham sesaat, yang membuatnya panik sesaat. Tangannya tiba-tiba bergerak sedikit, dan dia mengeluarkan pedang giok dan memegangnya secara horizontal. Namun, Han San Qian tidak terburu-buru mengambil tindakan, melainkan menunggu dengan tenang. Jika Anda ingin menyodok tentakel itu, tubuh Anda berlumuran lendir dan sangat lengket, dan tindakan Anda terbatas. Selain itu, banyak sekali cacing darah yang menekan tubuh Anda, sehingga tidak mungkin jika Anda memaksakannya. Oleh karena itu, seseorang harus menunggu waktunya menjadi dewasa. Hampir pada saat yang sama ketika tentakel menembus lendir, Han San Qian di sini juga bergerak tiba-tiba. Pertama-tama dia memasukkan tangannya ke dalam mulut tentakel yang terbuka, tanpa takut gigi gergaji di mulutnya akan mengikis daging tangannya. Daging dan darahnya kabur, dan satu tangan memegang erat giginya. Tiba-tiba, tentakel itu menjadi marah dan berayun dengan putus asa, berusaha menyingkirkan Han San Qian. Tetapi hampir pada saat yang sama ketika dia mengayunkannya dengan keras, Han San Qian mengambil kesempatan ini untuk menemukan celah. Dia tiba-tiba memegang pedang giok dengan tangan kanannya dan mengarahkannya dengan pedang. Lalu dia memegang gagang pedang dengan satu tangan. Tangan dan memukulnya dengan pedang. Satu tangan masih mengatup erat giginya, tidak peduli bagaimana dia menggoyangkannya, tidak peduli berapa banyak kulit dan daging di tangan kirinya yang tergores gigi gergaji terlepas, Han San Qian masih menolak untuk melepaskannya. Karena dia paham bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan, sekali terlewatkan tidak akan ada kesempatan untuk kembali. Apa selanjutnya? Han San Qian berkata mendesak sambil mengertakkan gigi dan bertahan. Lihat bagian tengah kepompong ulat sutera, apakah ada tanda putihnya? Bisik naga sakti dalam benaknya. Apakah itu titik fatalnya? Han San Qian mengerutkan kening. Tepat sekali. Naga ajaib itu mengangguk, tetapi jangan menyerang di sana. Saya katakan, ini adalah serangga betina tua. Jika mati, saya khawatir larva itu tidak akan pernah melepaskannya. Kamu sebelumnya, tetapi jika itu terjadi sekarang, tidak ada cara untuk lolos dari kematian. Maklum, seperti halnya lebah atau semut, mereka mempunyai ratu dan ratu, jika diserang maka koloni akan marah besar. Serang, lalu cari cara untuk berada di belakangnya. Setiap dia menyerangmu pasti ada suara, dan suara itu datang dari belakang. Menurutku dari mana datangnya dia harus berkomunikasi dengan larva. Jika kamu hancurkan itu, pasti ada suara di sini. Terjadi kekacauan besar, lalu kami memanfaatkan kekacauan itu dan pergi. Mengerti? Han San Qian mengangguk, melihat kembali ke tentakel lain yang datang ke sisi ini. Tentakel di sini tiba-tiba terangkat dan mencoba mengusirnya. Dia tidak peduli tubuhnya berlumuran darah, dan dia tidak bisa, tidak peduli. Tulang dan daging di tangan kirinya terlihat. Dia menghunus pedang panjang dengan tangan kanannya dan menggunakan kekuatan tangan kirinya untuk memaksa tubuhnya melompat langsung ke tentakel. Kemudian dia duduk di atas tentakel, dan saat pedang giok di tangan kanannya menembus tentakel, tubuhnya juga meluncur ke bawah. Robek. Han San Qian jatuh di sepanjang tentakel, dan pedang panjang itu menusuk dari kepala hingga ke dasar tentakel. Tentakel itu tiba-tiba menyemburkan cairan yang menyakitkan. Pada saat ini, Han San Qian, yang sudah mendarat di depan kepompong ulat sutera, mengambil keuntungan dari rasa sakit tentakelnya. Pada saat ini, dia menangkapnya secara lengah dan menusuk tanda putihnya dengan pedang. Seperti yang dikatakan naga iblis, sepertinya itu adalah titik fatalnya. Ketika dia menyadari bahwa Han San Qian menyerang langsung di sana, dia buru-buru mundur ke sasaran dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya untuk mempertahankan diri. Namun hampir pada saat ini, pedang di tangan Han San Qian tiba-tiba berubah arah dan menusuk langsung ke arah pasukan yang berada di atas sasarannya. Saat pedang itu maju, Han San Qian meminjam posisi pedang itu, berbalik dan menginjak pedang itu, lalu dia melompat keras dan datang langsung ke belakangnya. Begitu mendarat, Han San Qian melihat punggungnya dan tersenyum lembut. Bab 3079 apakah akan datang lagi? Di punggungnya, seperti yang diharapkan oleh sang naga, ada dua tentakel mirip siput, dan itu seperti dua ular raksasa yang tumbuh di sana, sedikit bergoyang. Anak yang baik. Dia memiliki keterampilan yang baik dan tahu bagaimana menggunakan otaknya. Lumayan. Dalam benaknya, naga ajaib itu sedikit memujinya. Han San Qian tersenyum, di bumi tanpa energi sejati. Jika dia tidak memiliki keterampilan dasar ini, dia akan mati puluhan ribu kali. Hanya saja di dunia Bafang yang banyak sekali masternya, basic skill tersebut tidak berarti apa-apa jika dihadapkan dengan kekuatan yang sebenarnya, sehingga tidak sering digunakan. Sekelompok naga tidak bisa tanpa pemimpin,
dan pasukan tidak bisa tanpa jenderal. Ayo kita lakukan, kata naga ajaib sambil tersenyum. Han San Qian mengangguk, menggenggam pedang giok di tangannya, dan menebas sepasang sentuhan itu tanpa ampun. Mengaum. Tiba-tiba, kepompong ulat sutera yang besar mengeluarkan suara gemuruh yang sangat menyedihkan. Lari sekarang. Naga iblis itu meraung. Han San Qian tidak ceroboh. Dia melihat sekeliling dan melihat banyak lubang. Dia memilih secara acak dan melarikan diri. Tunggu sebentar. Naga ajaib itu tiba-tiba menghentikan Han San Qian, bawalah kedua tentakel ini bersamamu. Ah! Inti dari naga bumi adalah suplemen yang bagus dan akan sangat berguna. Bawalah bersamamu. Han San Qian berkata karena naga ajaib mengatakan itu berguna, maka itu berguna. Dia mengambil tentakel yang masih bergerak di tanah, melemparkannya langsung ke dalam cincin luar angkasa yang khusus ditempatkan untuk harta karun, dan menariknya keluar. Dia bangkit dan langsung berlari menuju lubang yang dipilihnya. Sambil berlari dan melihat ke belakang, Han San Qian melihat di mana dia berada, tapi dia merasa ngeri. Cacing tanah yang tak terhitung jumlahnya berlarian seperti orang gila, mereka terjerat dengan crawler, dan tentakel monster mirip kepompong itu juga melambai dengan kacau di udara. Pemandangan seperti itu tidak berlebihan untuk dikatakan sebagai neraka. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, Han San Qian masuk ke dalam gua dan berlari ke dalam. Di belakangnya, dia masih bisa mendengar lolongan di dalam gua. Namun, hal baiknya adalah suara-suara ini menjadi semakin kecil saat Han San Qian berlari ke depan, sampai akhirnya hampir tidak terdengar. Han San Qian berhenti dengan lelah. Pada saat ini, dia setidaknya bisa menarik napas. Setidaknya untuk saat ini, dia sudah keluar dari bahaya. Jangan istirahat. Ada luka di sekujur tubuhmu. Saat monster itu menstabilkan posisinya, dia pasti akan mengejarmu dengan darah. Dan biarpun dia tidak mengejar, kamu akan mati jika tidak kembali untuk menyembuhkan. Lukamu cepat. Naga iblis itu berkata dengan lembut. Han San Qian mengangguk dan melihat kembali tubuhnya yang sudah berlubang dan hampir tidak ada bedanya dengan pria berdarah. Melihat ke belakang, dia melihat bahwa meskipun tidak ada darah di tanah karena dia telah berlari jauh-jauh, darah beracun yang dia tumpahkan setidaknya meninggalkan bekas hitam yang merusak tanah, membuat keberadaannya semakin jelas dan terekspos. Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, Han San Qian mengambil tanah dan menutupi kakinya. Kemudian dia merobek pakaiannya dan hampir tidak menutupi lukanya. Lalu dia meletakkan lapisan tanah di lapisan luar untuk memastikan darah tidak menetes. Han San Qian lalu dia bangkit dan berjalan lebih dalam ke dalam lubang. Waktu berlalu, dan Han San Qian tidak tahu seberapa jauh dia berjalan di sepanjang gua. Dia hanya ingat bahwa pasir dan tanah di pakaiannya hampir seluruhnya terkorosi dan menghitam oleh darah beracun. Hal ini membuatnya tidak hanya berubah dari pria berdarah menjadi orang kulit hitam, juga menjadi orang kulit putih. Orang ini berkulit hitam dan putih, jelas tubuhnya hitam dan wajahnya putih. Penyebab wajah putih juga sangat sederhana, yaitu kehilangan banyak darah. Bahkan pada saat ini, Han San Qian merasa seluruh tubuhnya kedinginan dan gemetar, dan pemandangan di depannya mulai menjadi sangat kabur. Dia bahkan merasa pusing dan ingin tidur, tetapi Han San Qian tahu bahwa dia tidak boleh menutup matanya. Dia tertidur, karena sekali dia tertidur, dia tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk membuka matanya lagi. Menahan rasa sakit dan ketidaknyamanan di tubuhnya, Han San Qian mengertakkan gigi dan melangkah maju dan terus berjalan ke depan. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan matanya melebar. Itu bukan karena dia tidak berdaya saat ini, tapi karena Han San Qian merasakan ada yang tidak beres. Di dalam gua ini, tiba-tiba terdengar suara-suara aneh, dan mereka dengan cepat mendekati saya. Bukan, apa kau mengejarku begitu cepat? Bab 3080, pernahkah Anda melihat seseorang? Begitu Han San Qian bergerak, dia mengangkat pedang panjang di tangannya. Rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya membuatnya menghirup udara dingin hampir pada saat yang bersamaan. Kemudian, dia bersandar ke dinding dan melihat ke belakang. Jika dikejar, kondisi fisik Han San Qian saat ini akan membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Namun, saat Han San Qian sedang mengangkat pedangnya, Han San Qian tiba-tiba mengerutkan kening, seolah-olah ada yang tidak beres. Semakin dekat suaranya, semakin terlihat. Sepertinya datang dari arah yang salah. Memikirkan hal ini, Han San Qian menoleh sedikit dan melihat ke depan gua. Panggilan. Benar saja, hampir pada saat yang sama ketika Han San Qian melihat ke samping, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari ujung yang lain. Kecepatannya sangat cepat bahkan Han San Qian tidak dapat melihat wujud aslinya dengan jelas untuk beberapa saat. Dalam sekejap mata, dia melihat bahwa dia telah melewati Han San Qian dan melaju lebih jauh ke dalam gua.
Apa? Han Sanqian menyentuh kepalanya dengan aneh. Namun, saat Han Sanqian tertegun, dia tiba-tiba mendengar suara aneh datang dari bayangan hitam. Detik berikutnya, bayangan hitam itu tiba-tiba jatuh ke belakang dan berhenti di depan Han Sanqian. Han Sanqian awalnya mengira tidak ada ancaman baginya, jadi dia ingin berbalik dan maju. Dia tidak pernah menyangka akan tiba-tiba berbalik, jadi dia tiba-tiba terkejut. Sebelum Han Sanqian sempat bereaksi, sebilah pedang panjang menempel di tenggorokan Han Sanqian. Monster, izinkan saya mengajukan pertanyaan, apakah Anda melihat seseorang ditangkap? Melihat pemilik pedang ini, Han Sanqian akhirnya menghela nafas lega, terenggiling. Di belakangnya, Xia Wei berdiri. Pantas saja ia begitu cepat berada di dalam gua bahkan tidak bisa melihat dengan jelas. Setelah sekian lama, ternyata orang ini adalah orangnya. Monster, apa yang kamu lihat? Coba saya lihat apakah kakek membunuh anjingmu dengan pedang, teriak terenggiling dengan marah. Apakah menurutmu aku terlihat seperti manusia? Han Sanqian memutar matanya. Setelah mendengar ini, terenggiling memperhatikan bahwa benda hitam di depannya tampak seperti sosok manusia. Ketika dia hendak melihat lebih dekat, Xia Wei telah mendorongnya dengan lembut dan bergegas ke sisi Han Sanqian dalam beberapa langkah. Saudara Sanqian, kamu baik-baik saja. Terenggiling tertegun. Terlalu gelap di dalam gua dan dia tidak bisa melihat sosok Han Sanqian dengan jelas. Dia hanya tahu bahwa di depannya ada benda gelap. Tapi setelah dengan hati-hati mengingat suara tadi, terenggiling tiba-tiba menyadari seperti apa rasanya dan menamparkan kepalanya sial. Dia sangat cemas, bagaimana dia bisa melupakan pengenalan suara. Apa, Sanqian, kamu baik-baik saja. Ngomong-ngomong, monster tua itu tidak membunuhku, tapi melihatmu seperti ini, aku hampir mati di tanganmu. Han Sanqian menjawab dengan marah, ngomong-ngomong, kenapa kalian berdua ada di sini? Selamatkan kamu, sial, begitu kami mendengar sesuatu terjadi padamu, kami bergegas menyelamatkanmu. Namun, ada terlalu banyak gua seperti itu di sekitar sini, dan gua itu sangat panjang. Mereka berbalik beberapa kali dan tidak bisa temukan. Temukan sarang yang sebenarnya. Saat membicarakan hal ini, terenggiling menjadi sangat tertekan. Tidak masalah setiap gua itu sangat dalam, panjang, dan berkelok-kelok. Yang terpenting setiap gua menghadap ke arah yang berbeda-beda. Terkadang jika salah, Anda akan semakin jauh dari tujuan. Jadi bahkan terenggiling, makhluk aneh yang berjalan di dalam tanah, masih berputar-putar di dalam. Baru saja kami mendengar monster mengaum, jadi kami bergegas mengejar suara itu, Xia Wei juga dengan cepat menambahkan. Han Sanqian mengangguk dan menepuk bahu terenggiling, ayo kembali dulu. Terenggiling mengangguk dan memimpin Xia Wei dan Han Sanqian menuju depan gua tanpa menoleh ke belakang. Setelah beberapa saat, kelompok yang terdiri dari 3 orang itu akhirnya kembali ke pintu rumah tanah lagi. Xia Wei buru-buru mengetuk pintu. Ketika lelaki tua itu membuka pintu, dia membantu terenggiling untuk akhirnya membawa Han Sanqian ke dalam rumah. Saat ini, Han Sanqian sudah mengalami koma, meskipun dia sempat dibalut pakaian dalam perjalanan pulang. Namun sayangnya, terdapat terlalu banyak luka darah di tubuhnya, dan dia telah banyak disiksa oleh cacing darah tersebut sebelumnya, sehingga dia sudah hancur karena kehilangan banyak darah sejak setengah jalan. Setelah bersatu kembali dengan terenggiling dan yang lainnya, Han Sanqian perlahan-lahan tidak dapat bertahan dalam perjalanan pulang dan mengalami koma. Bagaimana kamu bisa kembali? Orang tua itu memandang mereka bertiga dengan heran dan berkata, masih bekerja dengan terenggiling dan yang lainnya untuk membantu Han Sanqian ke tempat tidur. Setelah itu, dia melihat sedikit, menggelengkan kepalanya, tidak, dia kehilangan terlalu banyak darah dan mengalami koma. Ketika dia selesai berbicara, dia berbalik dan melihat Xia Wei sudah memegang pedang panjang di tangannya dan dengan lembut membuka lengan-lengan gioknya. Anda ingin memberinya transfusi darah? Tanya lelaki tua itu dengan aneh. Xia Wei mengangguk, tapi kali ini lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, tidak. Setelah mengatakan ini, dia berdiri dan merobek pakaian Han Sanqian. Terenggiling dan Xia Wei langsung tercengang.